Yesus ditangkap setelah dituduh sebagai raja orang Yahudi yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Dan juga konflik dengan otoritas agama. Tindakan Yesus seperti mengusir para pedagang dari bait Allah dianggap sebagai penghujatan dan pelanggaran hukum Taurat oleh pemimpin agama Yahudi yang akhirnya membawanya ke pengadilan. Dan pada terakhir adalah pengadilan dan vonis. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan, ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati melalui penghadipan atas tekanan dari para pemimpin agama Yahudi. Jadi Pilatus itu adalah gubernurnya Romawi pada saat itu, dan persetujuan dari Herodes. Herodes adalah rajanya. Ada juga alasan ilahi dan teologisnya, Bang. Dari penebusan dosa, penyaliban Yesus dipandang sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan atas kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di mana kurban hewan digunakan untuk perbuatan dosa. Ada juga ini apa jadi baca sih? Kok kenapa baca, Bang? Oke, kembali lagi Bang Juma. Bang Juma kan pernah tadi ngomongkan. Bang, kenapa baca tadi? Itu baca itu saya tahu baca di mana itu. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di mana kurban hewan digunakan untuk perbuatan dosa. Jadi dipotong-potong lahan. Oke lah, kalau gitu saya omongkan. Bang Juma tadi ngomong tentang konsep pengorbanan itu adalah. Ya, silakan Gurunda, monitor. Cek suara saya udah kedengaran teman-teman. Sorry di tempat saya jaringan agak gangguan. Suara saya kedengaran nggak ini? Yang dari siap baik. Yang dari Kristen tolong disimpulkan aja dulu, mohon diulangi kesimpulan latar belakang para ahli kitab nih. Ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa? Silakan. Ahli kitab di Bang ya. Iya. Yang pertama dulu, karena Yesus memberikan ajaran-ajaran baru yang tidak diterima oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Bisa kasih data? Kalau itu yang menjadi latar belakang penyaliban? Yesus kan datang ke bait Allah di Romawi, Bang. Kalau datanya ayat Yesus ke Romawi? Kapan itu? Ayo. Pertanyaan tadi ulang, Bang. Iya. Apa latar belakang ahli kitab ingin menyalib Yesus? Karena dia mengajarkan tentang ilmu dia mengajarkan hal-hal berbagai hal yang tidak disukai oleh orang yang tidak menyukai dia, Bang. Maksudnya? Bentar Bang ya, saya ambil datanya. Iya, silakan. Maaf teman-teman yang ada di YouTube, jaringan saya ada trouble, ada gangguan. Oke Bang, pertama dulu karena dianggap menentang otoritas keagamaan. Setelah itu menentang tradisi yang bertentangan dengan ajaran yang dianggap sebagai penghujatan oleh para pemimpin agama Yahudi. Itu aja? Secara ringkas itu aja Bang. Oke, artinya bahwasanya kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan ini tidak bisa mendapatkan alasan karena dosa kami akan ditebus ketika kami masuk Kristen. Begitu kami masuk Kristen,
dosa kami ditebus oleh Yesus. Merahnya antara orang ahli kitab. Kristen ini kan muncul belakangan, dan Kristen sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari Yahudi. Yahudi dalam hal ini adalah ahli kitab. Yang dijajakan oleh Kristen adalah penyaliban sebagai simbol keselamatan manusia. Nah, kami ingin kemudian dijadikan sebagai pengikut Kristus. Kami bertanya dong, apa latar belakang penyaliban ini terjadi? Benarkah ketika kami kemudian dimurtadkan, dosa-dosa kami ditebus berdasarkan dengan dasar awal pijakan ahli kitab menyalib Yesus, sama seperti ketika mereka menyalib domba atau lembu atau sapi adalah untuk nebus dosa? Kata Kristen, hanya cukup satu korban sekali saja, yaitu Yesus, maka dosa dunia akan dihapuskan. Pertanyaannya, benarkah ahli kitab, sang pemilik kitab, sang tuan rumah, sang ahli tentang kitab perjanjian lama menyalib Yesus untuk menebus dosa-dosa dunia? Di mana latar belakang itu bisa kami temukan? Kalau yang tadi saudara mengatakan dia bertentangan dengan agama mereka, kemudian dianggap kemudian menghujat Tuhan mereka. Mana yang kami butuhkan bahwa dosa ditebus yang melatar belakanginya sebagai pijakan ahli kitab menyalib Yesus? Silakan. Oke Bang, tadi kan kita bicara tentang pengorbanan. Karena Abang juga korban itu katanya hewan. Jadi sedikit saya ceritakan tentang Kejadian 22, yang dimana Abraham ataupun Ibrahim di Muslim juga pernah ingin mengorbankan anaknya manusia yang tunggal, yang kemudian Allah mengubah itu. Jadi pertama juga Tuhan ataupun Allah merencanakan bahwa anak Ibrahim ataupun anak Abraham agar dikorbankan, yang bernama Ishak. Tapi diganti, itu rencana oleh Tuhan, masih rencana oleh Tuhan. Jadi kembali lagi untuk bagaimana latar belakang penyaliban tadi Bang ya. Kembali lagi, pengorbanan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dibilang manusia yang tidak pernah melakukan satu pun kesalahan. Bahkan tidak ada ahli-ahli yang dapat membuktikan bahwa Yesus pernah melakukan dosa. Sama sekali tidak pernah. Bahkan sampai detik ini manusia ataupun umat itu tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti semua melakukan dosa. Jadi orang Kristen, orang umum Kristen itu percaya bahwa orang yang suci adalah orang yang mengorbankan orang yang tidak suci demi masuk di kerajaan surga. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Gini, saudara. Kalau di dalam kaidah Islam, karena lagi-lagi ini persinggungan agama antara Islam dan Kristen. Kalau di Al-Quran terkait dengan Nabi Abraham atau Ibrahim mempersembahkan atas perintah Tuhan anaknya. Dikatakan dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sama Kejadian 22 nomor 1. Tujuan Tuhan minta anak Abraham adalah ujian. Jadi hanya ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang terjadi terhadap Abraham, Ibrahim itu ujian Tuhan. Bukan untuk nebus dosa. Begitu juga Kejadian 22. Bukan untuk nebus dosa. Hanya ujian aja. Abraham dicoba oleh Tuhan. Lalu kemudian diganti. Setelah diganti, itu menjadi syariat dalam Islam. Pasal dilirab bikawanhar. Perintahnya berkurbanlah, berkurbanlah. Sama seperti di dalam Imamat 1 nomor 2. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Berkurban sesuai dengan yang diperintahkan oleh para nabi, yaitu binatang ternak. Nah sekarang Kristen muncul nih. Kristen itu bukan otoritas Yudaism. Bukan otoritas kemudian penganut ajaran Yudaism. Otoritas yang muncul di kekristenan itu adalah penganut ajaran politeism yang diajarkan oleh orang-orang Roma berdasarkan kekuatan
oleh Kekaisaran Romawi pada masa itu. Berubah seketika menjadi kurban itu adalah manusia, bahkan Tuhan katanya, yang turun ke bumi untuk menjadi korban. Sekarang kunci kebenaran agama Kristen ini dan kebenaran ajaran agama Islam ini, tolak ukurnya di dunia apologet, baik itu Islam dan Kristen, ada pada titik sejarah di mana TKP itu terjadi dan juga pelaku-pelakunya. Maka di mana itu? Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang-orang Yahudi pada masa Isa alaihissalam melakukan makar. Latar belakangnya hanya karena kebencian, bukan karena dosa waris. Mereka para ahli kitab yang mengetahui tentang kitab Yesaya, yang mengetahui tentang kitab Daniel, yang mengetahui tentang kitab Yeremia, Hosea, Yehezkiel, Keluaran, Kejadian, tidak menjadikan kitab mereka sebagai acuan dasar untuk alasan menyalibkan anak orang. Semata-mata karena hanya unsur politik ekonomi. Lalu kenapa bisa berubah menjadi penebusan dosa? Untuk menyadarkan para misionaris agar jangan macam-macam dengan umat Islam di Nusantara ini, maka kami bertanya, minta kemudian pertanggungjawaban. Mana dasar pijakannya penyaliban itu berdasarkan dengan jualan Kristen? Mana? Masuk Kristen dosa ditebus, mana? Di mana kemudian ahli kitab, sang pemegang kitab yang menjadi biang kerok keributan antara Yesus dengan ahli kitab pada masa itu adalah cakupan dari isi kitab mereka, yaitu kitab Tanakh. Sedangkan ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, bahkan imam yang paling tertinggi kedudukannya pun tidak ada menyentuh bahwasanya mereka sepakat menyalib Yesus untuk tebus dosa mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitab mereka. Belakangan baru muncul Kristen sok-sokan, belagu, sok pintar, sok tahu, sok paten, sok cantik. Dosa itu ditebus dengan darah Yesus di atas tiang salib. Orang yang bahlul mungkin bisa percaya. Kami nih yang menjadi sasaran tembak pemurtadan bertanya, ayo tunjukkan kepada kami, mana datanya? Ahli kitab menyalib Yesus untuk dosa dunia. Di mana ahli kitab berkumpul dan berkongkos sepakat membunuh Yesus untuk dosa dunia? Ada. Tunjukkan kepada kami, silakan. Bisa dibuka Roma 3 ayat 25 sampai 26. Yang saya tanya bukan keinginan Paulus, saudaraku. Yang saya tanya ahli kitab. Ahli kitab orang Farisi, para eksekutor. Anda boleh lihat di dalam Matius 27 nomor 18. Raja pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan kesimpulannya, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Ayo, karena dengki. Bukan karena dosa waris yang dikarang-karang kemudian belakangan seperti Roma, kemudian Galatia. Yang kita pijak sekarang ini adalah Islam Kristen berlomba nih mencari akar permasalahannya ketika bertemu di dunia diskusi seperti ini. Pilatus mengatakan, Gubernur Pilatus nih, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Apakah orang bisa diselamatkan karena pembunuhan terhadap orang yang berdasarkan asas kedengkian? Bisakah kita selamat dengan cara membunuh orang yang hanya karena dengki? Ini yang menjadi dasar pijakan. Tolong tunjukkan, ahli kitab ini bukan main-main, bukan pendeta, bukan pastor. Mereka ahli kitab, mengerti bahasa Ibrani. Mereka yang berkarya kemudian sehingga muncul buku Talmud sebagai tafsir dari kitab mereka. Mana dasar pijakan itu? Oke lah, kami se-Indonesia akan pindah ke Kristen. Di Kristen enak, gak ada larangan. Semua boleh. Di Kristen itu gak ada yang haram di Kristen. Cuman ke gereja menyanyi 1 kali seminggu, selamat, masuk surga. Gak ada siksaan kubur, begitu mati langsung terapak, langsung masuk surga. Kami mau. Tidak perlu kami susah-susah 5 kali sehari sujud. Tidak perlu kami membatasi perut ini untuk tidak makan. Tidak perlu untuk tidak makan hal-hal yang mengenakan menurut agama Kristen. Tidak perlu. Tidak perlu kami puasa sebulan penuh. Tidak perlu kemudian kami ini sedikit lagi dipanggil lagi saya sholat. Tidak perlu. Cukup saya hidup ala binatang, bebas, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan
bukan proses yang disusun-susun sendiri, bukan karena firman Tuhan, tetapi dengan dasar buktikan kalau Kristen itu agama benar dengan melihat unsur utama. Apa unsur utama itu? Sejarah tertulis di mana orang Yahudi ahli kitab menyalib Yesus untuk menyelamatkan dosa dunia. Jangan bawa Roma. Roma itu sebuah catatan tertulis yang ditulis oleh pendiri agama Kristen untuk jemaat di Roma. Roma 1 nomor 7. Kitab Roma ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, bukan untuk seluruh dunia. Jangan bawa itu. Dan kitab Roma ditulis tahun 56. Saya tidak butuh itu. Saya butuh di TKP para ahli kitab mengeksekusi mati Yesus karena ingin menyelamatkan dosa-dosa orang di dunia, termasuk Bang Suma, termasuk Nabi kami Nabi Muhammad, termasuk semua para ulama ustadz. Gereja akan ramai karena kita akan berpindah ke sana. Bila mana Kristen tidak menutupi apa yang terjadi yang sebenarnya. Maka tugas Kristen hari ini mendudukkan persoalan pada titik dasar. Apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalib Yesus? Politik atau karena dosa? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma atas semuanya. Jika kita bicara tentang ahli Bang, dan aku tidak bisa membacakan surat Roma, Alkitab ini tidak ditulis oleh pendeta. Alkitab ini ditulis siapa? Para ahli, orang yang sudah ahli, yang bertanggung jawab menulis sejarah. Jika saya tidak bisa membacakan Roma Bang, lantas bagaimana saya menunjukkan tentang bagaimana sikap ataupun Yesus akan menjadi penembus dosa-dosa manusia? Saya sedikit aja membicarakan tentang Roma Bang, untuk menyambungkan kembali konsep penyaliban. Jadi saya buka Roma 3 ayat 25 aja Bang ya. Sedikit. Silakan. Roma 3 ayat 25 begini firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jadi ketika penyaliban Yesus Kristus dijalankan, dieksekusi, maka darah dari Yesus Kristus itu adalah untuk menebus ataupun menebus dosa-dosa yang telah terjadi kepada manusia. Untuk menyambung itu semua Bang, Alkitab ini adalah yang menulis Alkitab ini adalah seorang ahli, bukan seorang pendeta, bukan seorang pastor, bukan. Alkitab ini ditulis oleh para ahli dan tidak main-main. Kitab suci untuk dimain-mainkan, ditulis tanpa ada sejarawan. Alkitab ditulis secara sejarawan dan itu sudah membuktikannya. Darah Yesus Kristus adalah darah untuk mengorbankan umat manusia. Itu sudah jelas di Roma 3 ayat 25-26. Yang menuliskan itu adalah ahli kitab. Mau setelah ataupun sebelum Yesus dieksekusi, sudah tertulis. Terima kasih. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah upaya kemudian. Karena Roma inilah yang digunakan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Paulus. Itu betul itu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, yang umat Islam pertanyakan di sini, latar belakang penyaliban Yesus apakah sesuai dengan apa yang dijajakan oleh Paulus? Dengan darahnya semua bangsa, dia Kristus telah ditentukan oleh Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Itu Yesus yang mengatakan. Ingat Bang, ingat. Tuhan menyatakan diri
kepada Adam. Lalu menyatakan diri kepada Abraham. Abraham menjadi bapak para nabi, bapak sebagian bangsa besar manusia. Dia melahirkan anak Yismail, Yishak, lalu turun kemudian menjadi Yakub dan ke-12 suku anak-anaknya, menjadi besar mereka. Tetapi ketika Paulus mengatakan telah ditentukan oleh Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu sudah pasti tertulis di kitab-kitabnya orang Yahudi sebelumnya karena sudah ditentukan. Tapi fakta itu tidak ada. Maka muncul, janganlah ke dalam kitabnya Lambi Musa terlalu jauh. Janganlah kepada Daud terlalu jauh. Jangan kepada Salomo terlalu jauh. Jangan. Kepada keadaan Yesus di zaman itu aja dulu. Siapa yang tampil di depannya Yesus? Ahli kitab. Orang Farisi. Mahkamah agama malah. Imam-imam kepala malah mengeksekusi Yesus. Apakah berdasarkan amanat Roma untuk dosa dunia? Lihat, baca, teliti. Apa yang melatar belakangi para ahli kitab? Yang kata Paulus sudah ditentukan oleh Elohim. Berarti sudah ada di kitab. Siapa ahli kitab tersebut? Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli kitab, ahli Taurat. Tanya kepada mereka, hei kalian, benarkah kalian menyalib Yesus untuk dosa dunia? Apa jawaban mereka? Tidak. Di mana itu bisa kita temukan? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Banyak orang yang datang melawat Maria setelah mereka menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria. Lalu ada di antara mereka orang Farisi datang melaporkan kepada ahli Taurat, melaporkan kepada imam-imam kepala, melaporkan kepada mahkamah agama. Sampai mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, orang mati aja bisa dibangkitkan. Bahaya Yesus ini. Yesus ini bahaya. Orang buta dari lahir bisa disembuhkan. Bahkan orang lumpuh pun bisa dibuat berjalan. Kalau kita biarkan Yesus begini terus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Kekhawatiran itu muncul. Ini di tengah-tengah pergolakan antara Yesus dengan muridnya dan orang yang menolaknya. Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini semakin hebat, semakin jago memperlihatkan mukjizat di tengah-tengah umat. Sementara kita tidak bisa apa-apa. Dan umat semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, kita biarkan ini terjadi, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itulah latar belakangnya kenapa mereka ingin menyalib Yesus. Maka imam kepala tahun itu juga berkata kepada mereka, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu adalah lebih baik satu orang Yesus mati demi untuk menyelamatkan bangsa kita. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat. Apa nubuatannya? Titik 2. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Nomor 53-nya, maka mulai sejak saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Titik. Itulah latar belakangnya Yesus disalib. Mana dosa warisnya? Itu buatan gereja. Mana nebus dosa dunia? Buatan gereja. Dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya. Karangan gereja. Mana dosa Adam? Dia membuat anak-anaknya, keturunannya berdosa. Itu karangan gereja. Untuk menipu orang lain. Supaya orang yang sudah banyak dosanya, kayak Pak Bom-Bom, dosanya lebih besar dari badannya. Putus asa, mau gimana nih? Oh, ada Yesus yang menebus. Masuk Kristen, dah selesai urusan. Selesai urusan.
Lina tidak jaya mengajak berondong muslim untuk melakukan persinahan seks bebas. Apa alasannya? Di Kristen boleh bebas seks bebas boleh karena sudah diselamatkan Yesus. Itu makanya dijual Yesus ini. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian laini. Mungkin Anda akan mengatakan, oh tidak, kita kan tidak ada manusia suci, hanya Yesus yang suci. Terus apa hubungannya dengan kalian kalau Yesus sendiri yang suci? Oh dia harus menjadi korban, kata siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan ahli kitab yang punya kitab, yang punya ajaran, yang keturunan para nabi, yang disebut ahli kitab, yang disebut orang Yahudi, yang disebut orang Israel, mereka berkongkol mata karena keserakahan, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Lalu dari mana urusan penebus dosa ini? Dari Roma, sang penipu. Silakan. Silakan Bang. Oh ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Untuk menjawab kembali, sebelum terjadinya penyaliban Yesus Kristus, Yesus dan kedua muridnya itu bertemu di sebuah perjamuan, dan Yesus memberikan sebuah cawan yang berisi anggur, dan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terletak di 1 Korintus 11 ayat 25 dan Lukas 22 ayat 20 yang mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku untuk ditumpahkan bagi kamu sebelum eksekusi penyaliban Yesus Kristus. Maka sebelum itu Yesus sudah memberikan tanda-tanda bahwa ia akan dihakimi, ia akan disalibkan. Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan, maka Yesus sudah mengetahui dia akan disalibkan, dan dia memberikan sebuah perkataan di ayat 25. Ia mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minuman cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kira-kira untuk kembali lagi, sebelum adanya eksekusi penyaliban Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan sebuah pernyataan mungkin untuk ketika meminum, dan itulah darahku sebagai pengorbanan untukku bagi dirimu, umat-umat yang mempercayai aku adalah dia. Seperti itu kira-kira Bang. Terima kasih. Ya, jadi di Al-Quran pun dikatakan, falam hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Jadi ketika kemudian Nabi Musa melihat pembangkangan kaumnya, maka Nabi Isa kemudian melakukan uji coba kepada muridnya. Man ansari ilallah. Diuji murid-murid ini. Sama seperti perjamuan terakhir itu. Itu Yesus sedang menguji. Inilah darahku. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud itu roti. Karena memang tradisi Yahudi itu seperti itu. Roti, anggur, roti, anggur, roti, anggur. Misa juga mereka roti, anggur. Bahkan ada hari raya roti dan seterusnya. Nah, Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah darahku. Kalau sudah ada dari dagingku di situ, yaitu roti, sudah ada kemudian darahku di situ. Ngapain lagi kau khianati aku untuk kau
serahkan kepada musuh. Maka Yesus melanjutkan, di antara kalian akan ada yang berkhianat kepadaku. Sudah kukatakan, ini darahku, ini dagingku. Jangan lagi kau aniaya aku, jangan lagi kau hianati aku, jangan lagi kau persembahkan aku kepada musuh. Itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih kalian yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Terkait dengan penyaliban, Yesus sudah merasakan itu kok. Falamma ahassa Isa, Nabi Isa merasakan adanya pembangkangan di tengah-tengah kaumnya terhadap dirinya. Nah, itu juga terjadi terhadap Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 53. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, pengawal imam datang kemudian menemui Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai engkau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Bukankah setiap saat engkau bersama dengan aku di bait suci? Tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi detik-detik penangkapan terhadap Yesus itu detik-detik kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu berkuasa setelah Yesusnya ini ingin disalibkan. Apakah Yesus bagian daripada kuasa kegelapan? Enggak. Makanya Yesus diselamatkan. Yang berkarya hari ini adalah kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan kemudian Yesus di dalam Yohanes 12, saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang saatnya iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Sekarang. Jadi saat itu kemudian Yesus sendiri mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan, inilah saatnya iblis berkarya, inilah saatnya iblis keluar, penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Kata Yesus, tidak. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil disalib. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Latar belakang penyaliban hanya karena faktor ekonomi sosial. Ketika mereka berkongko-kongko ingin menangkap Yesus karena faktor ekonomi dan politik, apakah Tuhan Sang Bapa ini tinggal diam? Tidak. Makanya dia berdoa di dalam Lukas 22 itu, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan atas kehendakmu, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa manfaatnya malaikat datang untuk memberikan kekuatan? Ya, untuk mengangkat Yesus ke langit. Kuasa kegelapan kemudian di belakang setelah Yesus terangkat itu berkuasa. Dia menguasai dunia. Saatnya dunia dihakimi. Saatnya penguasa dunia datang, dilemparkan keluar. Aku naik, yang datang penguasa dunia. Ketika penguasa dunia ini datang, dia mengaku sebagai aku. Maka aku berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama aku. Mereka akan mengatakan, akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Kristen kemana-mana memakai nama Yesus Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, tidak akan pernah kita temukan ada alasan ahli kitab menyalib Yesus karena dosa dunia. Ini keruntuhan Kristen di sini, keruntuhan gereja itu di sini. Kalau Kristen ini menggunakan akal sehat, maka mereka akan merenung dan berpikir dan mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah untuk ke gereja. Ini tidak benar ini. Kenapa kita mengakui bahwa penyaliban untuk tebus dosa, sementara ini tidak ada dasar pijakan yang penyaliban terjadi karena penebus dosa dunia. Tapi kalau orang-orang ini sudah kepenuhan iblis di dalam hatinya, mereka akan berontak, mereka akan melakukan perlawanan dengan cara tipu-tipu muslihat yang lebih dahsyat lagi. Sekarang Anda pikirkan, bolehkah kami masuk Kristen dengan alasan yang tidak benar? Sedangkan kemudian Kristen mengusung keselamatan adalah karena karya penyaliban? Sementara karya penyaliban ini ternyata selain rencana iblis, juga bukan karena dosa waris, melainkan karena hanya faktor politik ekonomi. Di mana data itu tertulis? Silakan Anda baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau Anda membawa Roma 3, tidak ada alasan
penyaliban di situ terjadi. Itu hanya panen dari hasil karya orang-orang yang takut bangsanya dirampas. Roma itu hanya jualan, Galatia itu hanya jualan, menjual keadaan pada masa itu. Kenapa? Karena ketika Yesus dicoba oleh iblis, iblisnya tak berhasil. Maka iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Ketika Tuhan sudah mengangkat Yesus ke langit, iblisnya kemudian muncul mengatasnamakan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus? Bukan, saya bisa buktikan. Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Silis. Silakan. Abang juga sudah menerangkan tentang mujizat-mujizat Yesus, Mak. Mujizat Yesus. Mujizat Yesus yang dia tidak pernah meminta kepada Allah Bapa atau apapun. Dia selalu mengatakan bahwa seperti dia memberikan makan orang-orang dan lainnya. Itu menyatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh dia sendiri pure dari dia. Ada alasannya? Saya bantah boleh? Oh silakan, boleh. Oke. Petrus murid terdekat yang diberikan tongkat estafet pengajaran untuk melanjutkan misi penginjilan. Mengatakan di dalam khotbahnya Petrus 2 nomor 22. Orang Yahudi harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Itu kata Petrus. Bagaimana menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Kalau aku tidak melihat Bapa melakukan itu, maka aku tidak melakukan. Aku melihatnya dia merintahkan itu, maka itu yang aku lakukan. Yang ketiga, kesaksiannya Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang sekarang yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yang keempat, terkait dengan ucapan Yesus yang sakti itu, bangunlah, dosamu telah ditebus, bangunlah, pergilah dari sini. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi ketika Yesus mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia mampu bermuncul. Oh, itu karena Bapakku yang melakukannya melalui aku. Jadi kita nggak bisa lari dari dalil. Tapi kalau doktrin, oh hebat, Yesus itu begini, itu doktrin. Itu yang dijual. Sedangkan dasar pijakan penyaliban Yesus itu apa saja, kita bingung. Saudara Kristen bingung menjelaskan itu. Apa latar belakangnya? Oh, supaya dosa ditebus. Simple kan? Di mana orang Yahudi? Ayo teman-teman, mari kita berkumpul. Ini sedikit lagi Paskah. Kumpul kita. Mana Yesus? Ada. Yesus sudah siap belum? Belum. Sudah suruh dulu dia mandi kembang 7 rupa. Mandi sumur 7 sumur. Karena sebentar lagi apa yang ada di kitab kita, penggenapan dari penebusan dosa dunia. Yesus, apakah sudah siap? 2 jam lagi dong, bos. Oke, siapkan. Eksekutornya siapa? Para tentara Romawi. Apakah sudah siap? Sudah. Tombaknya sudah diasah belum? Sudah. Kalau begitu rendam air jeruk nipis biar pedis cepat mati. Oke bosku. Tiangnya mana? Ini bawa. Jangan pakai tiang kayu jati, pakai yang kayu hitam supaya keren. Baik. Siapa yang bertugas menulis terus kata Indri? Yang ini si Pulan, si Bom. Bom tugasmu apa? Dia siapkan paku, Bang. Ke toko mana? Di Alfamart belinya. Beli paku yang 7 km panjangnya. Seperti itu sekiranya benar nubuatan itu ada. Kenapa bisa demikian? Karena yang tahu tentang kitab Tanakh, yang mengerti tentang bahasa suci, bahasa Ibrani, yang mengerti tentang apa yang tertuang di dalam kitab mereka, tafsirannya, penjelasannya,
cakupannya, uraiannya. Mereka yang tahu, namanya ahli kitab. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, kurang apa lagi? Tidak ada bagian pendeta, pastor nggak ada. Pendeta, pastor datang-datang di situ. Selamat pagi, Pak Pendeta dari mana? Saya dari perwakilan kerajaan Roma. Kenapa Pak Pendeta? Ini Yesus sudah jam berapa ini? Mau disalib untuk dosa dunia. Oh iya ya, Pak Pendeta baca di mana? Lah di kitab kalian. Masa kalian ahli kitab? Saya pendeta yang hanya terjemah tahu. Apakah begitu? Tidak mungkin. Lang buanas leluasa seenak perut, seenak dewe, memaknai, mengartikan, mentafsirkan, memberikan kesimpulan terhadap kitabnya agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka hanya diberi terjemahan yang sudah tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Mereka menggunakan terjemahan itu tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa hak, tanpa ada kemudian kebenaran, di mana mereka ditugaskan untuk sebagai pelanjut daripada pengajaran kitab Yahudi. Yeremia 31:33, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Sunda, Bani Jowo tidak ada di situ. Seenak perut, wah itu dia disalib karena untuk menggenapi nubuat. Matamu suwe, mana ada nubuat kayak begitu? Nggak ada. Yang lebih tahu nubuat itu ada adalah ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama. Mahkamah agama ini adalah kedudukan tertinggi di agama Yahudi pada zaman itu. Imam kepala apalagi. MPR DPR-nya sudah pada ngumpul, presidennya sudah ada di situ. Presidennya adalah Kayapas. Sebagai presiden dia mengatakan, aku harus bernubuat saat ini juga. Lah baru mau bikin nubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita, agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi. Selesai. Titik. Kristen gigit jari. Oh mama ternyata penyaliban dilakukan bukan karena dosa. Cuman hal ini tidak pernah dibuka oleh pendeta. Kalau hal ini dibuka, dibongkar oleh pendeta, mereka mau beli beras dari mana? Mereka mau dapat dukungan dana dari mana? Maka ini disembunyikan rapi. Yang disuarakan adalah Roma. Dengan darahnya kita selamat. Dengan dagingnya kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu aja terus. Terus. Kau bodohi seluruh bangsa terus. Giliran kita tanya apa dasar pijakannya ahli kitab, sang pemegang kitab, sang landasan utama, muara kebenaran Kristen menyalib Yesus. Bingung Cak Ayu. Gak ada dasar itu. Lalu masih mau melanjutkan misi pemurtadan. Oh sorry lade. Gak ada itu. Langkahi dulu para apologet Islam Indonesia, baru bisa memurtadkan umat Islam. Demikian. Saudara, kalau memang tak ada dasar pijakan ahli kitab menyalibkan Yesus berdasarkan dengan yang dijual gereja hari ini, sudahlah. Mending kita ngopi aja dulu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit sama Grunda, Bang Suma. Iya Bang. Izin bolehkah untuk sebagai ini Bang Suma? Iya. Masih menempelkah sedikit hadiah itu? Iya. Gimana Bang? Syukurlah. Alhamdulillah. Nggak, aku pengen itu saja Bang Suma. Mudah-mudahan Bang Suma tetap menempel di Bang Suma sebagai bukti bahwa saya mendukung apologet Islam Indonesia. Mohon izin untuk mohon izin Bang Suma. Masya Allah. Masih tetap ya. Alhamdulillah ya. Ada Bang. Cuman saya lagi buka
di rumah ini. Cincin saya itu kalau saya pakai ketika saya kemudian ingin debat offline, karena itu spesial. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku satu cuma untuk menunjukkan bahwa aku mendukung dan saya harap Siap. bahagia begitu. Siap, Masya Allah. Iya. Ya sudah cukup Bang Sumar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sutejo, Kok masuk? kau mulutnya lebar, tapi otakmu kerdil seperti otak cacing. Anak orang kau bikin jadi korban dosa lu. Wes takdir. Tejo, Kalau usah kamu disalah yang nih. maling, anak orang kau korbanin. Tejo, Tejo, lah bejo, bejo. Sama dengan lek debat Otakmu seperti otak walang sangit. Jadi dalang cocok sampean kuwi. Tak 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 tak. Wes ngerti lek Tuhane Kristen kuwi adalah manusia yang namanya Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria. Kok jek ya lae. Jane salah iki lho apa? Sampeyan kok Tak ilang. ada yang salah, Sutejo. Lah yo kuwi kok popo aja lae lho. Tapi yang salah itu adalah otakmu, Nduk. Duh, iku lho 1 tahun. Yo 1 tahun. Otakmu yang salah. Lho kok Otak aku. diberikan itu untuk berpikir, toh. Lho Tapi aku kok otak dipensiunkan? Piye? generasi, menggarek lanjut nih. Kok generasi piye? Lho sing lho wis zaman saiki lho waktu muncul wis ratusan tahun yang lalu. Iya sampean. Matamu suwe. Iki adalah doktrin dogma. Itu dogma, Tejo. Kamu mabuk agama, Dok. Loh, Lawang agama itu harus selaras dengan akal. akal Kalau nggak iki selaras dengan akal itu edan, namanya edan. ngene lho. Sudahlah. Tenan. Wong kabeh iki umume kuwi arepe nyembah Gusti Allah Sang Pencipta. Lah, lek zaman-zaman biyen kuwi sing iso nyembah Allah Sang Pencipta kuwi mung para nabi. Lek menungso kuwi mu isone nyembah iki ning Tuhan sing paling dekat, ya kuwi Tuhan sing nyata. Lek langsung nyembah Yang Maha Kuasa ora teko, masalahe pangkate duduk nabi, pangkate manusia. Ha iki bedone. Waduh, melaku nganjele wedus, Tejo. Lah sampean langsung ae arep nyembah seakan-akan Yang Maha Kuasa. Lah sampean iki mung manusia, duduk nabi. Apa roh omongane Yang Maha Kuasa? Ayo. Piye Wong sampean? Yesus iki cuma nabi toh. Loh, justru kuwi Yesus menyembah langsung ning pada Yang Maha Kuasa. Lah Nah, awake terus dhewe kenapa arep sampean nyembah Yesus? Loh, yo iya kan jalur langsung Yang Maha Kuasa harus jadi nabi Alamak. dhisik baru tembus. Kalau nyembah kepada Yang Maha Kuasa bukan nyembah kepada Yesus. Loh, dalane terah kuwi gak iso arep langsung wong kudu suci dhisik. Padha kaya nabi gak pangkate. bisa. Gak bisa. Orang iso. Iya to contone lho. Yesus nyembah kepada pencipta. Situ nyembah ciptaan piye to, Mas? Mas. Kurangi Ya, makan betul, kutu, Tejo. Padha niku padha karo karo jenenge junjungan pimpinan komandan kuwi. Pimpinan tiap komandan dipatuhi. mengajarkan menyembah kepada yang di atas, bukan menyembah kepada yang dia yang ada di salib. Ya ora mampu Bang, ora tembus. Kan diajari
toh, Mulai diajarin zaman dulu menyembah sampai kepada sekarang. yang mencipta. Cukup mengatakan Tuhan, iya Tejo, aku ingin menyembahmu Tuhan. Silakan Tejo. Lawang sudah. Penyembahan yang diajarkan Yesus itu piye caranya? Sujud, ruku, takbir, memuji Tuhan, memuliakannya, bukan menyembah kepada anak orang, Jo. Lho Piye takdir kaya ngono lho piye maneh arep ngrubah tatanan dunya ya ora iso. Lah, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, sampean juga melakukan pekerjaan yang kulakukan. Itu kata Yesus. Yesus melakukan apa dalam sehari-harinya toh? Dia melakukan prosesi gereja, Pak, prosesi makdis, sinagoge. Laku Ya. prosesi sinagoge masuk di sono, kudu sunat dulu, Jojo. Ya kuwi kan zaman biyen. Saiki zamane wis beda kuwi. Oh, nggak bisa. Lek biyen kuwi sinagog, lek saiki Makanya gereja. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaan sampean itu enggak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Syaratnya, pertama, kamu harus punya agama. Yang kedua, agamamu itu kudu wajib lebih sempurna dari ahli Taurat. Nah, dua syarat ini itu tidak dipenuhi oleh Sutejo. Yang pertama, konon Kristen iki bukan agama. Mungkin dia yayasan kelompok tani, atau mungkin itu organisasi kependudukan, aku nggak tahu. Yang pasti orang Kristen secara otoritas mereka mengatakan bahwa Kristen itu orang agama. Lalu kalau orang agama lalu apa? Partai. Jadi nomor satu aja Kristen gak lolos masuk surga. Kata Yesus ada dua syaratnya masuk ke surga itu. Yang pertama, orang harus memiliki agama dulu. Yang kedua, agamanya itu harus rapi, harus teratur, dijalankan dengan telaten. Kalau tidak memenuhi dua syarat itu, ke laut aja Tejo. Itu ucapan Yesus loh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Kristen bukan agama, enggak memenuhi syarat. Hindu, agama Hindu, boleh. Apakah Hindu lebih baik daripada ahli Taurat? Enggak juga. Syarat pertama lulus, syarat kedua enggak lulus. Gugur. Agama Buddha, apakah Buddha agama? Agama. Syarat kedua, apakah agama Buddha lebih syariatnya lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat? Ternyata gugur juga. Satu-satunya kandidat tinggal Islam. Islam apakah agama? Ya, Islam itu dinul ad-din. Islam itu agama, aturan yang menyelaraskan akal dan kehidupan manusia dengan wahyu. Islam itu adalah agama atau aturan yang mendamaikan, yang mensejahterakan, mendamai sejahterakan manusia. Lulus syarat pertama. Syarat kedua, kudu agama Islam ini harus lebih baik dari ahli Taurat. Piye? Cara sholatnya mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara puasane mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara sunatnya mana lebih baik? Lebih baik Islam. Semua aturan-aturan syariatnya mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Berarti dua syarat ini dipenuhi oleh Islam. Tejo, kalau kamu
kamu sudah waras, pindah ke Islam toh. Tapi kalau kamu gila permanen sampai gigimu habis dimakan kodok, ya sudah, kau mati masuk neraka. Tejo. Dari gigi belum tumbuh sampai gigi tumbuh, sampai gigi permisi satu persatu meninggalkan Tejo, masih aja gaya begitu. Ingat kata Yesus, Jo, Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di sini sudah azan, saya harus melakukan prosesi ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 10 menit kan? Lanjut dulu kan? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 10 menit kurang lebih, silakan Kang. Lanjut teman-teman sekalian. Ya. Ini ada Jasmaniar. Aduh, malah berisik. Jasmaniar. Yokere. Selamat sore Yokere. Yokere, dibuka mute-nya. Yokere. Wah, ini habis ini OT-nya, ini nggak ada yang bisa menjelaskan tentang asal usul kok jadi bahasa Jawa. Ya, buat teman-teman OTEN, silakan naik ke atas, silakan naik. Kita bahas tentang asal usul penyaliban. Sony, selamat sore Sony. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tejo, di Tejo. Jo. Mana Tejo Bang? Kabur. Oh, ini ada naik lagi Tejo. Jo. Ya Bang, saya Muslim apa Kristen saya? Muslim, kita dibawa aja ke Petlet ya. Baik. Makasih banyak ya Pak. Diajar karo Bang Suma. Bang Suma yang ngomong menangan mau kalah wonge. Tejo kok melangu-melangu. Itu GG kemana Tejo? Gigi Bang Tejo itu kemana? Mari kenyokot iwak babi malah pretel. Oh, makan babi langsung pretel, merudul ya merudul. Aduh, dasar korong. Oh, Tejo. Lah yo kuwi lho wis genah. Yen kaya ngono kok sik diuyel-uyel ae. Wis seru nyembah Tuhan Yesus, wis ora oleh. Piye lho Yesus aja menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Lah ajarane terang ngono menyembah kok Yesus. Mulai sadurunge nek aku lahir sampean lahir ki ajarane wis ngono kuwi. Mosok arepe dirubah-rubah. Yo ora Tejo Borokokok, Tejo. Yesus itu anak siapa? Anaknya, dia anak Allah cuma lahir dari Bunda Maria, ngono lho. Nah, jadi Tejo ini menyembah anaknya Bunda Maria. Iya, yang namanya Yesus Kristus. Tejo. Yang namanya Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria orang Nazaret di kota Bethlehem. Lah itu asal usulnya. Oh, lahir di kota Bethlehem. Iya. Lahirnya itu di rumah sakit atau di mana lahirnya? Di Bethlehem, di desa. Waktu itu tuh di desa, tidak ada. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah sakit, di hotel atau di mana? Bethlehem, orang di desa Bethlehem. Di Bethlehem itu kalau sekarang jadi kota, kalau dulu masih desa. Oh, ini ada ayatnya ya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, itu ya. Nah, begitu. Itu lahirnya itu di mana? Di rumah
sakit, di rumah bersalin atau di mana? Kalau dulu itu di Palungan, Di tulisannya Palungan. Palungan Jadi- itu tempat apa? Palungan itu ya termasuk di kandang dia, tapi Oh, sudah berarti di kandang domba, gitu ya. kan sudah nganu itu kan waktu sejarahnya itu kan dikejar-kejar dengan orang-orang tentara Romawi. Oh, Ada gitu. Iya, iya, iya. siapa yang Jadi melahirkan. lahirnya itu di kandang domba ya. Iya toh, lah ya itu masa mau dirubah-rubah sejarahnya dengan Bang Zuma? Kan tidak bisa, sama halnya mau merubah dunia. Mana mungkin bisa dirubah Gini. Bang Zuma. Bang Tejo gini. Pada saat itu kan musim salju. Musim salju kan, musim dingin kan. Apa ya, Orang-orang lagi mengembalakan binatang. Apakah itu domba? pada salju? Lah kan musim dingin di sana. Tapi yang nggak ngerti aku lihat zaman gue musim apa. Yes, angel. Angel wis. Wis angel ini. Kalau misalkan di sana musim dingin atau musim salju, nggak mungkin ada rumput. Berarti bukan domba itu. Aduh, angel. Berarti Pak Bang mau nanya dong. Tejo, sampai jauh ini pun di Pak Tejo. oh kulo teng Wadung. Oh, nih waduh. Binteng. Mengko nek Wedus, kuning wedus. mengko nek cerah. Kalau dekat nanti kita diskusi. Kalau dekat, seandainya kita di dekat, kita diskusi masalah kebibelan. Apakah benar Yesus itu disalib? Apakah tidak? Saya Loh, bisa membuktikan. Sejarah. Dengar dulu. Kitabku Dengar sejarah. dulu, Tejo. Saya kan mantan Kristen, Tejo. Saya mantan Kristen dan saya tahu semua masalah Bible. Saya tahu yang disalib itu bukan Yesus asli. Loh, Makanya kalau ditulis saksinya lo banyak saksinya. itu kan gini loh, saudaraku, itu orang-orang ya, yang pendeta-pendeta yang membikin Bible itu, yang berdusta biar dapat perpuluhan. Udah, Lah berdusta ya di penjara Bang, yo gak oleh karo dunia. dengarkan dulu di dalam karo Matius. dunia kok. Bukan cuma Dengarkan contoh. Gini saudaraku Tito. Di dalam kitab kuno di Matius 11 nomor 2, di Matius 17 nomor 2, dalam kitab kuno tidak ada. Baru yang kedua di Matius 23 nomor 14 itu enggak ada. Bang Tejo, boten enten. Di zaman biyen kitab zaman kuno niku boten enten. Sanes boten enten. Nak sakniki enten niku asal-asalan digawe kabeh. Nek niki benar-benar iya. kalau benar, dengarkan Bang Tejo, kalau benar kitab ini kalamullah, perkataan Allah, maka di kitab ini tidak ada tambah-tambahan. Tidak ada tambah-tambahan. Maka ini karangan-karangan manusia. Tadi kalau seandainya dekat kita, tak pikir di Solo penjenengan. Nak ning Solo tak parani kita ngobrol, kita cerita-cerita masalah Bible. Soalnya penjenengan atuh. Nek kulo Solo. So cuman gue kan bersaksi, para murid-murid kan bersaksi tentang kelahiran sampai teng penyalipan, gue kan yang menyaksikan para murid. Jadi yang nulis Ini. murid. Ini pakai akal kita. Kita pakai akal Bang Tejo, kita pakai akal. Di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah muka. Mukanya bisa berubah. Di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah mukanya. Di dalam Yohanes 8 nomor 59, Yesus bisa menghilang. Nek anggo akal, nek pakai akal, saudaraku Tejo, nek pakai akal, Yesus iki kan iso nguripke wong mati, iso rubake wajane, iso ngilang, ora. Pas kok tiba-tiba ditangkap tentara Romawi, kok wonge malah nyerake diri, kok ora iso, kok malah ilang. Lah kan wis Ini ora masuk akal iki.
Wis wayahe kan, wis wayahe lah. Ora wayahe. Kulo kasih saudaraku, di dalam Yesaya 253 Yesaya 53 nomor 10, apabila ada orang menebus salah, maka aku remukkan dia dengan kesakitan. Niki salah satu firman Gusti Allah. Firman Gusti Allah iki salah satu firman Gusti Allah. Nek Yesus niku wong benar, orang langgar perintah Gusti Allah di Amsal 11 nomor 8, orang fasik akan digantungkan, orang benar akan diselamatkan. Iku orang masuk akal iki. Nek Yesus niki wong fasik, maka digantungke sesuai dengan Keluaran 21 nomor 22. Keluaran 2 makane iku. Keluaran 21 nomor 22 apa dikatain nang kono? Apabila ada orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, gantungkanlah dia di tiang kayu, janganlah kau biarkan mayatnya bermalam-malaman sebab dia terkutuk. Di Ulangan di Keluaran 21 nomor 22. Yesus niki wong fasik. Yesus niki menyampaikan firman. Di datanya menyampaikan firman Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang dutus Allah, dia akan menyampaikan firman. Tenanan disenyimba nerima firman. Makanya saurung ibu Setejo bingung ini. Ngene kok yo aneh men kok lain tadi. Makane isine Alkitab iki lho, wong isine Alkitab kuwi mau ora ngono, lah iki ngono lha iki lho. Ngerone aku bingung. Mas Tejo, aku duwe Bible, seandainya cerah. Aku duwe Bible iki nek loro iki, Bible iki nek loro iki. Bible sing gaenane sapa kuwi sing sampean gowo. Makane nek seandainya cerah, tak buktikno sing Yesus disalib niku tuh asli palsu. Gara-gara kuwi aku masuk Islam. Iki tak pelajari iki. Iki tak pelajari. Tak pelajari kabeh Bible iki. Sampai pamanku Mas Tejo, pamanku, adik bapakku diskusi karo aku, padahal wong pendeta lho, ora wani lho tekan saiki. Iya, masalah sing sampean gawe iku kitab duduk kitab umum terjemahan gaenane LAI paling. Di zaman kitab kuno Matius niku boten enten. Lah apa sing enek? Ya kirangan kula boten enten kok buktine enten. Datane kula enten kok. Zaman iku lho itu kitab kok ngendi jalure sing sampean Ya waca kitab Nasrani. piye to? Nasrani. Kitab Nasrani. Nggih. Kitab Kristen, kitab nek kula kan biyen Kristene kan Pentakosta, nek kula biyene Pentakosta. Nah, niku salah satu contoh niki lah. Di dalam Matius iki salah satu contoh ya. Di dalam Matius 27 51 sama 57. Di saat Yesus disalibkan, bait Allah terbelah dua. Nek secara pakai akal dulurku, bait Allah ini kan eneke ning endi? Ning Israel. Yesus disalib ning pundi? Ning Golgota. Ning gua Golgota. Di saat Yesus disalibno, bait Allah terbelah dua, mesti wong Israel mlebu Kristen kabeh. Tekan saat niku wong Israel boten nenten Kristen. Malah wong Israel iku boten percaya nek Yesus iku Tuhan. Neng Israel ning Alkitab jenenge Yosua Mesias, kudu Yesus. Ya kan di Indonesia nih artinya Yesus ngono. Nggih. Tapi nek wong Israel ora percaya nek Yesus iki Tuhan. Nek seandainya Yesus iki
tenanan iki nyata di Matius 27 nomor 51 sampai 57 itu nyata, maka orang Kristen, orang Israel akan masuk Kristen semua. Kalau secara size, ini secara size ya, kita buktikan secara size. Dan ternyata sampai sekarang dulurku, sampai sekarang orang Israel itu nggak ada yang Kristen. Yo enek cuma gak Orang ono. Wis angel. Kok saiki dadi Komal TVRI Jowo to. Wah, angel. Mah ya tak ing liur, balari ngelatih aing. Nah, memang orang Jawa itu Indonesia di mana-mana ada. Kan luas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi ya Sama Solo jauh nggak Bang Tejo? lu aku saiki wis pindah ning anu aku ning Manado. Mau yang mana tuh? mbah-mbah. Mbahku ning Jember Itu ya. di Manado sampai gigi habis itu rontok itu makan babi dimakan. Saya pikir di Solo. Tadi kan saya ada orang Solo. Saya mau ngajak orang Solo yang mau diskusi sama saya. Nah, tapi nggak ada yang berani sampai sekarang. Saya malah nantang. Saya bilang gini loh. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu yang disebut palsu. Tapi tekan saiki ora ene. Ngelak kuwi, Bang. Iki negeri memang berakar rumput mulai dhuwur sampai nang ngisor kuwi wis ngono kuwi apa sing tertulis ning LAI. Dadi arepe ngrubah sejarah maneh dari awal kuwi padha karo goleki sumber primer sing wis dadi, tapi sumber primer itu digoleki 2030 diganti bukan LAI, LAJ, Lembaga Alkitab Jowo. LAJ. Salah satu contoh gini, Bang Tejo, mohon maaf Bang Tejo. Paulus ini menyesatkan. Yesus mengajarkan ajaran tobat. Di mana dikatakan di situ Yohanes 17 nomor 3 dan di Matius 23 nomor 14. Yesus mengajarkan masalah cerita pertobatan. Ya. Yesus mengajarkan masalah cerita pertobatan dan di Yohanes 17 nomor 3. Tapi Paulus mengatakan marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Paulus. Di Ibrani 6 nomor 1 sampai 3. Marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Kristus. Marilah kita tinggalkan ajaran asas-asas Kristus. Asas ini artinya maknanya di sini Mas Kutejo, ajaran dasar dari Kristus. Yesus ngajarke sholat di Matius 26 nomor 39. Yesus ngajarke kebesaran Gusti Allah. Di dalam Yohanes 7 satu-satunya Allah bahwa Yesus Kristus adalah utusan. Nek bahasa Arabe asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah. Niku. Nggak usah diganteng-gantengin kali mukanya, nggak usah belagu kayak gitu, Tejo. Gaya kayak playboy diganteng-gantengin mukanya gini. Beres itu muka diganteng-gantengin. Biasa aja, nggak usah bingkam kayak gitu, bukan foto. lihat mukanya, lihat guys, lihat mukanya diganteng-gantengin kan, sok-sok kabur. Mental dia. Aduh ya Allah. Nah ini Immanuel Muslim apa Kristen Immanuel ini? Kristen. Waduh, lu lagi apain itu? Lagi di lapor ini, lagi dapur minum tua dia nih. Di Danau Toba orang Batak di Danau Toba ini. Kemarin Iya. Lah gua juga Batak sama, gimana sih kau? Gua purba Batak. Batak saja. Apa ada?
Ada musik lu, ada musik lu. Ada musik ini lagi ya. itu. Ada musik lu. Lu naik ke sini mau diskusi atau mau apa? Banyak kasihan Santang, apa ceritanya? Ini nih asal usul penyaliban nih. Oh, asik itu aja topik kalian, macam gak ada lagi yang baru. Alah, kalian topik satu aja ini nggak bisa lu gimana sih? Aku ini Komal si X, ini topiknya. Ini Komal si Y, ini juga topiknya. Udah Terus berapa lu pengen minggu topik apa? yang ada topiknya. Lu pengen topik apa? Topik logika? Macam mis apa? Enggak kok pesan itu aja, pesan itu apa namanya? Bipang di situ pesan bipang kok. Oh, baby panggang. Aduh, tay. Jadi yang belum ada masalahnya ini. Batak, gua juga Batak purba gua. Oh, purba. Aslinya Kokian Santang kayak nggak ada tampang Batakmu kulihat. Ini muka gua peta. Ini muka gua peta ini kau. Kau ini peta muka gua ini. Ini. Gimana kau? Kayaknya tampang Maduranya kau. Batak kau. Ini peta mukaku peta ini. Kau balik dikit lah. Oh iya. Purba aku pura-pura Batak. Mana? Itu lagi, bukannya Batak asli. Tobe, aku Batak Tobe aku. Ada aja Kokian Santang. Apa ini? Jadi buka lagi apa aku di kameraku ini? Gawat. Ini. Ku bawa anak-anak mandi nih. Ayo di tepi Danau Toba ini enak kalau renangnya. Alah, kau anak-anak dicokoki barang-barang haram, kau dikasih daging babi yang diharapkan oleh Yahudi. Kau bilang ke mana? Dikasih tua pula anak sekecil itu kau. Parah kau. Kurang ajar kau jadi orang tua, kau ngedidik anak gak beres kau. Mandi di Danau Toba ini. Ini permata yang jatuh di tanah Batak ini Danau Toba ini. Itu di situ di Danau Toba itu ada bukti penyaliban Yesus itu. ada itu, ada di situ. Gede malah. Malah gede di situ, Pak. Golgota aja ya. Bukti penyalipan. Enggak, kapan kau bisa masuk kapan kau nggak bisa menuankan Yesus laikku? Kenapa, Le? Kenapa masih menuankan Yesus kau, Le? Masih. Aduh. Nggak menuankan yang disembah Yesus, kau, Le? Yang disembah Yesus siapa yang disembah Yesus? Tuhan kan juga nya. Kan yang sembahlah Tuhan Allahmu katanya. Berarti Bapa yang di surga yang mengutus Yesus. Gatal perutnya anakku sayang. Tuh. Tapi Yesus ini kan tidak mengaku sebagai Tuhan, Le. Iya, dia juga enggak mengaku dia bukan Tuhan kan? Siapa? Yesus kan enggak mengaku bukan Tuhan. Ya, iya. Tuhan. Memang Yesus ini bukan Tuhan. Ada Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Jangan nanti apa? Karena gini, Leku, dengarkan Leku. Di Ya, Ulangan 18 nomor 18 dikatakan di situ, di Ulangan 18 nomor 18, akan kubangkitkan seorang nabi dan firmanku ada di mulutnya dan ia mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Ia mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Itu siapa? Yesus. Di mana datanya Yesus? Di Matius 18. Di Matius 18, di Matius 5 kalau nggak salah, bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat.
Benar. Yesus kan datang ke dunia tuh menggenapi hukum Taurat kan. Nah, Betul. Yesus datang. Jadi kalau Yesus menggenapi hukum Taurat, maka dia menyampaikan firman dari ajaran Allah. Mana datanya? Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia akan menyampaikan firman. Dan Yohanes 10 nomor 25, inilah pekerjaan-pekerjaan yang mulia dari Bapa. Ya, Jadi dia ini kan mengerjakan yang diperintah Bapa sesuai dengan ajaran Musa. Musa juga mengerjakan perintah ajaran Bapa. Gimana, Le? Jadi yang mau maksud bila mulai bandingkan Musa dengan Yesus. Iyalah, karena kan Musa kan menerima firman, Yesus juga menerima firman. Ya. Dan Yesus juga mengatakan kan makananku dari firman, makananku itu dari Allah. Dan Yohanes 4 nomor 3, aku datang dari Allah dan aku kembali kepada Allah, sama seperti Musa kan? Ada rupanya Musa ngomong kayak gitu. Jadi kalau manusia udah mati, perginya kemana? Ada rupanya dibilang Musa, aku kembali kepada Allah, aku datang dari Allah, biar aku tampar si Musa itu. Alamak. Gini lekku. Manusia kalau udah mati, memang Musa nggak pernah mengatakan gitu. Iya, Musa nggak pernah mengatakan artinya gini gitu. kawan, jangan tambah-tambahi yang nggak dibilang si Musa. Iya, Musa nggak pernah mengatakan gitu dalam Bible, lekku. Cuma permasalahannya gini, sesuai dengan kita juga. Apa kata Yesus Yohanes 4 nomor 3, aku datang dari Allah dan aku kembali kepada Allah, sama seperti Islam juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau manusia Maksudnya kalian langsung kembali kepada Allah kalian kalau meninggal gitu. jadi kemana? Karena kita kan ciptaan Dia. Oh, Dia gitu. Sekarang aku tanya dulu kalau kau mati kau ke surga atau ke dalam kubur? Itu kalau yang mati ke dalam kubur lah, apa langsung ke surga gitu, langsung apanya, enak kali ke dalam kubur jasadnya. Kalau Kristen mati nggak dikubur, dia langsung dilempar ke surga kalau Kristen. Kalau Kristen Yang dibilang sama si Lae ininya kan, orang Islam kalau meninggal kembali kepada Allah, Allah kan di surga. Utanya dia, kalau kau meninggal kau ke surga atau ke dalam kubur? Ke dalam kubur berarti Yesus salah. kata siapa Yesus di surga? Kata siapa Yesus di surga? Dilihat orang dia naik ke surga, dia langsung terangkat ke surga. Siapa yang ngelihatnya? yang lihatnya siapa, Le? Bacalah kisah para rasul itu. Oh, berarti surga kalian berarti cebol, kelihatan dari bawah ya. Surganya pendek cebol. Kelihatan dari bawah. Karena gini, Leku, di 2 Petrus dikatakan di situ. Leku dikatakan cebol. Gitu. Jadi siapa Karena yang melihat kalian naik ke surga? Kami Dengarkan ada dulu, yang melihat Yesus terangkat ke surga, ada yang lihat loh, kan? Ada yang saksi mata langsung. Iya, saksi matanya ngelihat surga enggak? Saksi matanya ngelihat surga enggak? Dia terangkat ke awan, terangkat ke langit, terus dia terangkat ke langit. Terangkat ke langit atau ke surga? Iya. Terangkat ke surga, kata tertulis di situ terangkat ke surga. Berarti surga kalian kelihatan dari bawah. Oh, kelihatan. Oh, berarti cebol, surganya bisa kelihatan dari bawah. Surgamu kelihatan enggak? Jadi Jangan gini, pakai Leku, usul gini, kalau di sini. Kian santang. Di 2 Petrus, Leku, dikatakan di situ. Dilihat orang naik ke surga. Oh Dilihat gitu, orang Leku. Di langsung. 2 Petrus dikatakan gini, Leku, 2 Petrus. Satu hari di dunia sama seperti 100 tahun di surga. 1 hari di dunia sama seperti 100 tahun di surga. Bagaimana caranya orang melihat Yesus naik ke surga? Oh, dia terangkat di awan-awan, dia lihat kok situ. Ada tertulis situ. Awan-awan di surga, ini tuh yang benar. Enggak, naik dia ke langit langsung dan terus naik, dia enggak kelihatan lagi sampai orang enggak kelihatan lagi sama dia. Kelihatan sampai surganya kelihatan sama yang di bawah. Jadi gitu. Ada malaikat. Jadi malaikat kami Kian Santang ngomong sama Enggak, manusia. setelah saya baca dan setelah saya telisik ternyata bukan naik ke surga. Google Map-nya salah. Masuknya ke neraka itu pakai Google Map itu. Google Map-nya salah. Jadi kalau Dalam kalian kan salah kubur.
Kami nggak enggak ke gini. kubur, kami ke surga. Dalam kitab Gitu. konteks aslinya itu bukan di surga laikus, di Uranus. Uranus itu artinya langit kedua, tempat para dewa. Oh, para dewa. Oh, ya. Berarti pik ya. Tuhan kalian itu naik ke surga pik ya. Oke, sekarang Pak Simon, tolong buka Ayub 27 pasal 3. Dia ada di surga atau di mana? Baca. Ayub 27 pasal 3. Nah, Bentar. baca. Yang keras bacanya. Kita buktikan Tuhannya mereka ada di surga atau kabur. Dibacain Ayub kabur. Baca. Ayat 27 pasal 3. Selamanya nafsuku masih ada di pada aku dan roh Allah masih ada dalam hidupku. Bukan di surga, di lubang hidung. Salah. Di lubang hidung, bukan di surga. Kabur dia kalau dibacain Ayub kabur dia. Malu dia. Jangan main sulap kalau di room ini. Ngaku di surga. Nih di sini hitam Di hidung. Hapus kau. Enggak, yang gini, di lucunya di dalam 1 Petrus nomor 2 sampai 13 apa dikatakan di situ? Apabila ada orang dapat cobaan, jangan bilang cobaan itu dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yesus dapat dicobai, tentara Romawi. Yesus dapat dicobai iblis dalam Matius 5 sampai 10. Ini kan bukan Tuhan, namanya hantu. Ya, ini ada beritakan apa yang mau berita apa yang mau dibawa ke sini? Berita apa? Berita apa yang mau kau bawa ke sini? Itu kebenaran. Kalau Yesus adalah jalan yang lurus yang kalian cari. Kebenaran dari mana kebenarannya? Kesalahan itu kebanyakannya, bukan kebenaran. Kebenaran kan memang sudah diterima, Bang. Justru Yesus salah loh. Orangnya nggak ngerti. Gitu ceritanya. Ya, coba Anda buktikan sekarang, Anda jelaskan asal-usul penyaliban seperti apa. Asal-usul penyaliban. Tanpa saya jelaskan pun sudah tertulis dalam kitab suci kami. Ya jelaskan gimana sih? Mana? Ya, yang mana sebetulnya? Ini tuh asal-usul penyaliban itu untuk menebus dosa waris atau hanya sekedar politik orang-orang terdahulu? Ini saya kasih datanya aja gini. Nah, silakan. Coba Ini buka saya suka nih kalau pakai data nih. Yohanes. Itu pasal yang tunggu saya pasang lampu dulu. Mata saya juga ini. Yohanes pasal yang ketiga. Up. Saya lihatnya. Gurunda udah monitor, Gurunda? Ini, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, itu supaya barang siapa yang percaya akan dia janganlah binasa melainkan yang kehidupan kekal. Apa lu ditanya apa? Ngejawab apa lu gimana? Asal usul penyaliban. Asal usul penyaliban itu untuk menebus dosa waris atau hanya sekedar politik? Yahudi gimana sih? Ini data pertama, kan ada beberapa data yang saya akan sampaikan. Makanya sekolah itu nyampe kelas, jangan sampai pagar beli bakwan balik lagi. Lu gimana sih lu Ditanya apa, ngejawab apa? Gaya-gayaan pakai data. Untuk menebus dosa waris atau untuk apa? Itu jelasin. Saya cari. Bingung kan? Ayatnya ada semua. Tapi saya makasih. Iya, untuk menebus dosa waris atau hanya karena politik semata, itu jelasin. Jangan dari ke Yohanes, belum ada Yohanes di situ mah belum.
Gunda, tapadol Gunda. Siap. Siap. Halo. Suara kita jadi gini Gunda. Suara Gurunda kok jadi kayak gitu Gurundaku. Habis makan kepiting. Kepitingnya ikut gigit menyerang dia. Lanjut Gurunda lah. Tafadol. Tidak ada di Al-Quran ayatnya mengatakan bahwa Allah itu ada. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, silakan. Siapa nih? Asal usul penyaliban. Apa yang melatar belakangi? Kenapa ahli kitab ingin menyalib Yesus? Latar belakangnya apa? Silakan. Kenapa ahli Taurat ingin kenapa ahli Taurat ingin menyalibkan Yesus? Yang sangat jelas data-data kami, contoh data bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Itu pernyataan dikatakan mereka menghujat, sehingga rencana-rencana untuk membunuh Yesus itu sudah ada, sampai rencana penyaliban itu terjadi. Iya, apa latar belakangnya? Karena mereka menuduh Yesus sebagai penghujat, karena menyamakan manusia, menyamakan diri dengan Allah. Oke, satu dibungkus. Berarti mereka tidak menyalib Yesus karena ada nubuat. Nubuat ada. Latar belakang tentang nubuat, hal-hal itu ada. Iya, di mana mereka menyalib Yesus karena ada nubuat. Ya, sabar. Ya. Oke, misalnya contoh Yohanes 3:14. Yohanes 3 ayat 14 itu perkataan Yesus. Ini katanya gini. Iya. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan. Jadi itu satu nubuatan. Bagaimana ular yang harusnya terkutuk itu, tapi dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9, maka ular tembaga yang digantungkan di kayu itu menjadi keselamatan untuk bangsa Israel yang dipagut oleh ular. Dan Yesus berkata, sebagaimana Musa, itu Yohanes 3:14. Di mana ahli Taurat ingin menyalib Yesus karena itu? Kan pertanyaan latar belakang, asal usul penyaliban apa? Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Oh, kalau latar belakang ahli kitab. Ya, yang menyalib Yesus itu karena penghujat Allah. Karena itu kita lihat di dalam di dalam apa namanya? Di dalam pengadilan kan sampai yang menyerahkan itu orang Yahudi. Karena kenapa? Dikatakan dia menghujat. Itu kan latar belakangnya. Iya, berarti sebelumnya kan sudah. Berarti bukan karena dosa waris. Kenapa bukan karena dosa waris? Kan ada beberapa latar. Di mana? Pertama, saya katakan nubuat. Enggak, ahli kitabnya menyalib Yesus karena latar belakang dosa waris yang ada di dalam kitab mereka itu di mana tertulis? Gimana? Coba ulang pertanyaannya gimana? Latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena mereka ingin dosa mereka ditebus, itu tertulis di mana? Tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hal itu. Orang Yahudi tidak percaya dengan
Malahan kan mereka menuduh Yesus sebagai pemuja sehingga dia disalibkan. Katanya ada di kitab mereka. Mana yang betul? Gini Bang, kalau kita berbicara tentang kitab perjanjian lama, maka kitab perjanjian lama itu bukan hanya milik orang yang beragama Yahudi saja. Karena kita ketahui bersama bahwa rasul-rasul... Setelah kalian mengambil kitabnya orang. Boleh saya jelaskan? Tidak bisa. Setelah kalian mengambil kitabnya orang. Enggak, latar belakang sang pemilik kitab suci orang Yahudi kami pakai. Bisa dijelaskan atau tidak bisa? Enggak ada, saya nggak tanya kalian. Kalian ini penumpang gelap. Yang saya tanya ahli kitab ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Ya karena Yesus latar belakangnya dituju penghujat. Menyamakan diri dengan Allah itu latar belakangnya. Menyamakan diri dengan Tuhan. Ada nggak kemudian mereka menyalib Yesus karena mereka menemukan nubuat di kitab mereka? Tidak, mereka tidak percaya Yesus. Tidak. Terus kenapa Kristen yang bukan ahli kitab mengatakan bahwa Yesus disalib karena nubuat? Oke, Nikodemus adalah seorang pengikut, adalah seorang Farisi tapi dia percaya kepada Yesus. Yang menurunkan sehingga kuburnya dipakai untuk dikubur adalah seorang juga yang terkemuka. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Ada beberapa ahli Taurat yang bertobat dan ikut Yesus yang percaya. Nyambung. Kenapa? Karena ada guru-guru juga yang bertobat dan mereka percaya tentang penyalipan bahwa itu terjadi dengan penubuh. Gini Bang, saya ingin katakan kayak gini. Latar belakang penyalipan itu terjadi gini. Tugas setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Tapi kan setan itu bukan mahal tahu. Inilah mencuri kitabnya orang Yahudi. Enggak, pertanyaan saya, kalau tidak ada latar belakang penyaliban oleh sang pemilik kitab karena nubuat, lalu dari mana orang Kristen ini yang bukan ahli kitab kok lebih tahu? Padahal mereka hanya terjemahan doang. Terjemahan yang mereka ambil bukan dari Yahudi, terjemahan yang mereka ambil dari nenek moyang mereka dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, dari mana orang Kristen kemudian menjungkir balikkan yang tadinya Yesus disalib karena dituduh menghujat, padahal bukan sebenarnya itu. Latar belakang penyaliban itu bukan itu. Itu cuma alasan doang, kesaksian palsu doang. Tujuan mereka membunuh Yesus itu adalah supaya mereka bebas dari penjajahan Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Nah, pertanyaannya kenapa Kristen yang manusia terjemahan bukan pemilik kitab sok tahu tentang kejadian salib itu? Kenapa? Siapa di belakang Kristen yang sok tahu ini? Sampai dia membuat satu cerita yang tidak sesuai dengan sejarah. Kristen ini dapat ilmu dari mana? Oke, Kristen mula-mula mereka adalah orang-orang Yahudi, Bang. Saya sudah katakan tadi, ada latar belakangnya sebagai ahli Taurat, ada yang benar-benar mereka pengikut Yesus, ada yang 70 murid. Banyak. Itu semua orang Yahudi, sehingga pada masa awal kekristenan mereka bersama-sama beribadat di sinagog. Sama-sama mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, di situ rasul-rasul mereka beribadat di bait Allah sama-sama ke sana. Ini teman kita ini kayaknya kebanyakan makan enceng gondok. Iya, saya mau mengatakan begini Bang, Abang kan menuduh bahwa kami mencuri kitab perjanjian lama. Dan saya menetapkan saya pertanyakan, kenapa sang pemilik kitab tidak menyalib Yesus berdasarkan promosi-promosi kekristenan tentang salib? Kan mereka pelakunya dan mereka ahli kitab. Orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Dapat ilmu dari mana? Mereka mempunyai mata Yesus salib
Yesus disalib karena dosa waris itu ilmunya di mana? Dari mana sumbernya ilmu itu? dari mana pengetahuan itu muncul? Yesus disalib untuk dosa waris. Itu pengetahuan ilmu dari mana? Pengetahuannya dari kejadian. Di mana pada saat abang ada saat kitab kejadian itu, kitab kejadian itu milik ahli kitab yang menyalib Yesus dan mereka tidak menjadikan itu sebagai dasar pijakan. Nih, tanya nih, apakah dasar kitab kejadian ini yang menjadi dasar penyaliban Yesus oleh mereka Bani Israel? Mereka tidak mengerti karena mereka tidak dibukakan. Kenapa Anda yang lebih mengerti sementara Bukan yang ahli kitab adalah bukan Anda? Rasul-rasul yang ada loh orang Yahudi, pengikut Tuhan, mereka lah yang menjelaskan. Jadi mereka yang menjelaskan bahwa Yesus disalib oleh ahli kitab itu karena kitab kejadian. Bukan hanya karena kitab kejadian, tetapi banyak. Ya, lalu siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang Anda maksud? Ceritakan tentang Mesias yang akan menderita itu digenapi siapa semuanya. mereka? Siapa mereka itu? Siapa? Ya, Yohanes. Apakah mereka imam kepala? Bukan Yesus. Apakah mereka imam kepala Mahkamah Agama? Duduk di berarti bukan mereka yang punya validasi. Berarti Bu, lah, kalau dia tidak percaya, berarti tidak ada kemudian nubuat di dalam kitab mereka. Lalu kenapa Anda ngarang bebas? Di kitabnya orang Yahudi ada katanya nubuat. Kata siapa? Ya kata gereja. Ini ahli kitab loh. Sepakat mereka membuat rapat muktamar besar. Mereka memutuskan Yesus harus mati. Bukan karena ada nubuat di kitab mereka, tetapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Lalu Kristen dapat ilmu dari mana? Yesus mati karena menggenapi nubuatan. Yesus mati menggenapi nubuatan yang dibuat oleh ahli kitab. Siapa yang membuat nubuatan itu? Imam Kayafas. Apa nubuatannya? Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen ini penumpang gelap yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjual agama Romawi mereka dengan memakai nama Yesus dan dengan tragedi penyaliban itu. Apakah penyaliban ini berasal dari keranjang kuning, kata kawan kita di bawah? Sudah jelaskan di awal, kalau saya katakan ahli Taurat itu adalah ahli kitab. Mereka juga ada beberapa yang bertobat mengikut Yesus. Bersama dengan rasul-rasul. Jadi Bang, kalau dikatakan ahli Taurat itu mereka juga ahli kitab. Orang Islam. Siapa mereka? Siapa? Salah satu contoh Nikodemus itu di dalam kan Yohanes 3 1-1. Itu Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Nikodemus ini kedudukannya di Mahkamah Agama apa? Dia seorang yang terkemuka. Di mana tertulis itu? Nikodemus ini Yohanes sekali pada saat mau lama. Latar belakang yang kita tanya, latar belakang. Kita baca aja. Ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi imam kepala Mahkamah Agama menyalib Yesus karena doktrin seperti yang kalian ajarkan? Ada nggak? Itu pertanyaannya. Saya baca ya ayatnya Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi. Dia guru Bang, bukan orang yang ecek-ecek. Dia datang. Iya, dia menurunkan jenazah tersebut untuk apa? Untuk dikuburkan. Yohanes
Yohanes 3 itu bukan lagi bicara bahwa Yesus pada saat disalib, itu lain lagi, itu Yusuf dari Arimatea. Saya belum angkat tentang dia, saya belum angkat tentang Ya, Nikodemus. bersama dengan Nikodemus. Nikodemus juga hadir di situ. ya, yang kita bahas ini bukan itu. Iya Yang kan saya ada bertiga. Yusuf dan Arimatea, Bang? Nikodemus dan juga Maria. Bertiga mereka minta kepada Pilatus agar supaya jenazah Yesus ini diturunkan dari kubur, dari tiang. Karena jenazahnya tidak boleh menyentuh tanah sebelum hari Sabat. Itu jelas itu. Bang Suma memberikan satu perkataan di mana validasi dari pemimpin, dan saya katakan menurut Yesus, Bang Suma nggak terima validasi dari Di mana latar belakang penyaliban? Latar belakang penyaliban terjadi karena dosa waris itu di mana tertulis? Ini tertulis di semua kitab suci dalam perjanjian lama. Saya sudah kasih contoh pertama. Anda mengatakan dalam perjanjian lama. Yang saya tanya, yang punya kitab ini menyalip Yesus karena perjanjian lama atau mereka menyalip Yesus karena politik? Mereka menyalip Yesus bukan karena politik, tetapi karena congor. Mereka menyalip Yesus. Mereka menuduh Yesus menghujat. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu yang diusung demi untuk membunuh Yesus. Tapi latar belakang niatan membunuh Yesus itu karena ketakutan bangsanya dirampas Romawi. Saya jawab. Pertama, Matius 9 ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni. Dan di situ ahli Taurat melihat hal itu, mereka berkata bahwa orang ini menghujat. Kenapa? Karena yang berkuasa mengampuni adalah Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berkata dia berkuasa mengampuni. Karena dengan pernyataan Yesus ini dituduhlah mereka, kan sudah ada buktinya. Perkataan Yesus bahwa dia berkuasa mengampuni itu penghujatan kepada Allah kalau dia bukan Allah. Tapi bukan dasar itu yang melatar belakangnya, itu cuma alasan doang. Itu alasan yang dibuat-buat. Banyak, Bang. Yang kedua, saya kasih lagi bukti yang kedua. Baca kemudian Saya di kasih dalam bukti, kitab saudara Markus 1. Saya kasih bukti nggak bisa. Markus 1. Anda baca di Markus 1 nomor 14. Imam-imam kepala Mahkamah Agama, imam-imam kepala kemudian bersepakat kemudian untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan kesaksian palsu. Coba Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Itu data tuh. Ahli Taurat dan juga kemudian imam-imam itu mereka mencari-cari alasan. Bahkan mereka membuat tipu muslihat. Salah satu tipu muslihat yang dibuat itu adalah menuduh kalau Yesus menghujat Tuhan. Itu alasan yang digunakan oleh ahli Taurat, imam kepala untuk menjebak Yesus agar Yesus dibunuh. Tapi latar belakangnya sehingga mereka membuat tipu muslihat itu karena mereka takut bangsanya dirampas Romawi. Nggak ada karena dosa, nggak ada. Kalau ada karena dosa waris, kalau ada karena ada nubuat, mereka tidak membuat tipu muslihat. Parahnya lagi, tahun itu imam kepala dari mereka yaitu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas bangsa Roma. Itu latar belakangnya Yesus disalib, bukan dosa waris Ayu. Kenapa susah untuk waras? Kenapa? Ya karena kalian itu sudah terjebak dalam permainan sibilisis yang ingin
menjual Yesus agar orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus itu bisa percaya kepada Kristus palsu. Kristus palsu datang menyelamatkan orang dengan menebus dosa, keluar dari kubur pada hari ketiga. Pret. Itu semua kebohongan. Kuncinya apa yang melatar belakangi Mahkamah Agama membuat tipu muslihat agar Yesus disalib? Ayo, kalau nubuat, kenapa mereka membuat tipu muslihat? Gak ada karena nubuat. Tetapi karena mereka mengingini kemudian bangsa mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Romawi. Itu alasannya. Aku tanya sama saudara, kenapa Mahkamah Agama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menangkap dan membunuh Yesus itu karena dengan cara tipu muslim? Karena tidak Kenapa? ada bukti. Tidak ada bukti dia melakukan kesalahan. Mana tuduhan mereka? Kenapa mereka Gimana tidak saya jawab, Pak? Bisa diskusi Kenapa kayak mereka? gini, Bang. Kenapa mereka tidak menggunakan nubuat? Ayo. Percaya kalau Yesus adalah Mesias. Dan bangkit pada hari ketiga. Di mana itu? Tertulis di kitabnya mereka. Di mana? Itu karangan kalian sendiri. Ayo. Kemana-mana diskusi. Saya selalu. Ditanya, mau dijawab nggak bisa kan diskusi kayak gini. Sekarang saya tanya samamu. Apakah Kristen itu ahli Taurat? Tanya mulu. Ayo, apakah Kristen itu ahli Taurat? Apakah pendeta pasti itu ahli Taurat? Kutanya dulu samamu. Kalau di konteks dengan hukum Taurat berarti bukan. Bukan. Tunggu dulu. Pendeta pastor bukan ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat untuk menyalib Yesus mereka melakukan tipu muslihat. Ayo. Iya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka benar-benar mereka ingin mencari waktu untuk memang kalau tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias harus dibunuh gitu. Apa alasannya? Apa alasannya Yesus harus dibunuh? Bang, gimana diskusi kalau sementara saya menjawab tidak bisa saya menjawab? Kan tiktokan kita. Apa alasannya ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Nanya saya jawab, belum selesai jawab. Apa alasannya? Apa alasannya ahli Taurat ingin menyalib Yesus? Mangga-manggain lagi. Aduh, capek. Tidak ada karena nubuat. Itu cuman kalian yang ngarang-ngarang cerita. Kalian bukan ahli Taurat. Kayak gini abang ambil kesimpulan saya bicara nggak bisa. Nah sekarang kalian mengakui, kau sudah mengakui pendeta pastor bukan ahli Taurat. Tapi kenapa kalian seakan-akan lebih tahu isi Taurat daripada yang ahli Taurat? Saya sudah jelaskan Nikodemus orang pemimpin ibadat orang Yahudi. Di mana Nikodemus? Di mana Nikodemus mengatakan bahwa ayat 1. Oke, kita baca. Kita baca. Oke, kita baca Yohanes 3. Kita baca Yohanes 3. Satu bab, satu perikop atau satu data? Kan ini mau Yohanes 3 kan? Latar belakang siapa siapa? Yohanes 3 kan? Guru yang diutus oleh Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya. Kata Nikodemus, Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan tidak tahu kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, Nikodemus menjawab, bila manakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak
menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepada yang beroleh hidup ya enggak. Di mana? Yesus kepada Nikodemus. Di mana latar belakang? Di mana latar belakangnya? Bahwa orang Yahudi, bahwa Nikodemus menyalib Yesus itu karena dosa waris itu di mana? Oke, gini. Sama. Udah pakai. Gini. Dalam pembacaan tadi, pertama latar belakang Nikodemus kan dia adalah seorang pengajar, salah satu pemimpin Yahudi, ya toh? Gitu. Kemudian Yesus menerangkan dalam ayat yang ke-14. Ya, ayat 14 di sini dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga patut Anak Manusia Yesus ditinggikan. Itu bicara tentang penyaliban, ditinggikan di. Kenapa larinya ke salib? Ya kan latar belakangnya. Kenapa larinya ke penyaliban? Kenapa terkait dengan penyaliban itu bukan terkait penyaliban? Saya jelaskan bahwa itu diberitahukan Yesus kepada Nikodemus. Karena itu kan bukan penyaliban yang mengerti. Dengar, penyaliban itu dengar. Penyaliban itu bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi siapa? Bagi penjahat nasionalis. Iya, tetapi kenapa Anda memaknai? Kenapa Anda memaknai bahwasanya itu adalah karena itu selanjutnya dikatakan karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya tunggal. Itu diberi. Terus kenapa larinya ke penyaliban? Itu masalah percaya kepada Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Ayat 14 berkata, data selanjutnya mengatakan dengan sangat jelas, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Tuhan tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Apa? Di mana? Coba abang kembali baca Yohanes 3:14 tadi dihubungkan dengan kan tadi sudah dibacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Apa ditinggikan itu? Itu bicara tentang jadi ditinggikan. Kamu salib. Itu berhubungan dengan bilangan. Kenapa larinya ke penyaliban? Dengarkan. Khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Kau dengarkan. Kemudian khotbah Petrusnya bacakan samamu supaya kamu tahu bahwa yang dimaksud ditinggikan itu diselamatkan. Begini saya juga capek bang, mulut saya capek. Ya silakan kau capek, makanya jangan makan babi terlalu banyak. Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Artinya Yesus ditinggikan itu diangkat oleh malaikat ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan oleh Allah ke langit, itulah yang diselamatkan. Itulah yang Al-Quran datang. Wa ma qatalu wa ma salabu wa langit, itu yang betul, Toyol. Kau lari ke penyaliban. Yesus itu ditinggikan, betul. Ditinggikan ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan ke langit, diangkat oleh penciptanya ke langit, maka orang itu diselamatkan. Ini kalau dibunuh pula jadinya. Parah ini onyeng. Tuyul. Makanya hubungan daripada pertanyaan saya tadi itu, ditinggikan dan juga penyaliban, itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan kemudian Yesus karena dosa waris, maka kamu bisa memaknai dengan penyaliban. Karena imam kepala Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus karena mereka sudah mengetahui Yesus harus ditinggikan, tapi di atas pohon digantung. Ditinggikan kok digantung di pohon.
Kalau latar belakang penyaliban itu benar-benar untuk dosa waris, maka kamu boleh memaknainya bahwa mereka meninggikan Yesus karena mereka ingin meniru ular tembaga yang pada zaman Musa. Ngarang bebas orang ini. Makanya Anda oten. Di situ jelas sekali tertulis kok. Yohanes 3 itu, Yesus harus ditinggikan, berarti dia diangkat ke langit. Disalib, nyangkut di pohon dong. Ada aneh-anehnya. Ku baca itu Kisah Para Rasul 2, nomor 33. Dari nomor 31. Karena itu ia melihat ke depan. Oleh karena itu Daud melihat ke depan. Dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Mesias itu kemudian diangkat dan ditinggikan kemudian ke dunia, ditinggalkan, tidak ditinggalkan kemudian di alam kubur, bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim. Maksudnya itu dibangkitkan, itu diangkat. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, dia diangkat. Tangan kanan Elohim itu malaikat. Malaikat itu yang datang mengangkat. Makanya ketika dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi biar atas kehendakmu. Nah, maka seorang malaikat dari langit datang memberikan kekuatan kepada dia. Inilah tangan kanan Elohim yang datang memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi Nabi Isa diangkat, Yesus diangkat, itu yang dimaksud ditinggikan. Barang siapa yang percayakan itu selamat. Itulah iman kami umat Islam. Kalau karena penyaliban harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Orang-orang Yahudi, Imam Farisi kemudian menyalib Yesus karena ini berdosa. Mana? Gak ada. Dasar panipen. Biasaan. Pingin kali Yesus dibunuh. Sebenarnya kalian ini manusia atau setan sih? Karena yang ingin Yesus itu mati dibunuh hanya setan. Kata Edis murid Bang Zuma, itu rencana iblis. Loh kok kamu mau sekali seirama, sepikiran dengan iblis, itu kenapa? Jangan-jangan kalian ini satu, keturunan iblis yang datang menyerupai manusia. Dua, keturunan Adam yang kerasukan iblis. Wah, salah satunya di antara dua itu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Canjo. Canjo, selamat sore Canjo. Buka mute-nya, Bang. Canjo. 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 Woi. Nah, itu ngomong-ngomong, Bang. Di bawah aja kalau gitu. Ayo teman-teman moderator, dinaikin lagi oten-otennya. Ini seru nih. Dari tadi udah berapa orang nih nggak bisa ngebantah nih latar belakang penyaliban. Ada juga muter-muter sana sini. Pada kabur ya, nggak di-kick ya. Mereka pada kabur sendiri. Nggak ada yang di-kick. Soalnya berat ini. Ini kelihatan simpel, ringan, gampang, tapi kalau dijelasin berat guys, berat. Bingung mereka mau ngomong menebus dosa waris atau politik. Nah, nanti tinggal revisi lagi ya. Ya, Bang Peli, Assalamualaikum Bang Peli, kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, terlalu berat temannya ini dari Bang Kian Santang. Nggak bisa dibantahkan lagi pula. Ya, pendahulunya Edi sudah sudah ngaku bahwa itu adalah rekayasa iblis. Jadi susah, agak berat memang. Ya, sosis goreng, selamat sore. Sosis goreng.
Sosis goreng. Sosis goreng. Woi. Aduh, malu mereka. Ternyata pada malu mereka. Berat ini kawan. Bentar lagi bubar mereka nih. Yang satu dua Kristus, bukan dua Kristus. Siapa yang bangkit dari kubur, mereka saling cakar ya. Si Bom sama si Edis tuh. Penyaliban itu atas dasar atau atas kemauan siapa, iblis atau Tuhan. Saling cakar. Nah, sekarang penyaliban saling cakar juga nanti lama-lama nih. PR buat mereka ya. Siap-siap aja baju mualaf nih. Oke teman-teman, ini ada 1,1 ya. Bila mana di daerah kalian ada gereja bangkrut yang mau dijual, hubungi saya langsung ya. Saya jual beli gereja di sini. Jadi saya hadapkan ya, saya mualafkan itu gerejanya. Hubungi aja saya langsung ya. Silakan jual beli gereja lumayan. Siapa tahu gerejanya pada gulung tikar, ditinggalin jemaat-jemaatnya gitu kan. Tapi tetap harus kita bersihin dulu gerejanya, kita semprot pakai berambir tuh. Si tembok-temboknya kan, si dindingnya takutnya ada barang-barang lengket yang nempel. Haram kalau dipakai sholat itu. Haram. Barang lengket nempel itu kan, wih, bau amis. Dulu di Klaten loh Bang Kian Santang. Di Klaten kan udah dijual tuh gerejanya. Di tempat ini di Klaten ini. Iya. Karena pendetanya masuk Islam itu kan, pendetanya kan masuk Islam itu. Iya itu pendeta sama gerejanya mualaf itu. Pendetanya masuk Islam. Saya juga kaget itu dulunya lah. Ini kenapa ini masuk Islam lah, mati saya kan dulu sebelum masuk TikTok ini kan, sebelum diskusi lintas agama kan. Saya cari ya kan masalahnya, oh ternyata dia tahu kebenaran bahwa di Bible itu sesat semua. Alhamdulillah mati saya. Jadi ada lagi yang bisa dibenarkan dalam kekristenan menurut saya ya. Karena selama ini kan Bang Zuma sudah menggaungkan tentang penyaliban itu adalah rekayasa iblis dan diakui sendiri oleh beberapa teman-teman Kristen termasuk Edis ya yang dan teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu kan tidak terkonfirmasi daripada Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian Gospel Yohanes Markus Lukas tidak terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulnya yaitu Paulus tidak terkonfirmasi. Berarti sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam kekristenan ini karena mereka semuanya sudah tidak layak lagi. Pertama, agamanya tidak terkonfirmasi Kristen. Ya, kemudian adalah kitab sucinya tidak terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga, rasulnya tidak terkonfirmasi. Nah, lagi dan lagi penyaliban karya iblis. Nah, apanya lagi yang bisa dipertahankan? Iya benar. Dan juga ternyata Paulus ini ikut ajaran Romawi, Bang. Kenapa aku bilang bukan ikut ajaran Yesus tapi ikut ajaran Romawi? Soalnya di Ibrani 6 nomor 6, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, apa kata Paulus di sini? Marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan ajaran asas-asas Kristus. Di sini dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas Kristus. Maknanya di sini kan asas ini kan ajaran dasar Kristus. Yesus Kristus mengajarkan dasar pertobatan. Yesus Kristus mengajarkan tauhid. Yohanes 17 nomor 3. Paulus meninggalkan, malah mengikuti ajaran pagan, Romawi. Lucu kan ini? Nggak ada benar di dalam Bible ini, salah semua. Ayo teman-teman yang ada di bawah, mumpung ada Bang Zuma di atas ini, kasih ilmunya luar biasa. Ayo bertanya. Ya kalau ndak mau naik, ayo sembari kita nonton sama-sama di tap-tap layar, diposting ulang teman-teman biar dakwah tauhid kita menyebar luas teman-teman ya. Dibantu dulu, digoyangkan jarinya dengan cara tap-tap layar kemudian diposting ulang.
Kemudian di follow akun kita yang ada di atas ya. Teman-teman, kemudian love orange supaya dakwah kita menyebar luas, teman-teman. Ya, jadi apa yang Anda sajikan, apa yang Anda dukungkan pada kesempatan hari ini akan menjadi amal ibadah, ya. Bukan sekedar tetap layar, tapi itu insya Allah akan menjadi amal ibadah, teman-teman. Ya, kencangkan tetap layar. Kemudian yang Kristen yang mau sembuh silakan naik, silakan bertanya sepuasnya. Monggo, silakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin order kaos Bang Juma ya, versi terbaru nih, ada lengan panjang, ada lengan pendek juga ya, ada warna putih dan hitam, cuma 2 warna. Silakan hubungi ke saya langsung ya di 081214749002. Ini keren. Kemarin aja di Bandung saya pakai ya, di Bandung. Di belakang ada yang nepuk, kan pakai kaos ini nih yang hitam, tangan panjang kan, lengan panjang, ada yang nepuk. Bang Ahmad-Dhani kemana aja Bang Ahmad-Dhani? Tuh coba saking kerennya kaos ini, saya disebut Ahmad-Dhani. Guys, saking kerennya kaos ini ya. Saya nggak mengada-ngada, ini real ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau pesan di 081214749002 ya. Ayo, cepatnya soalnya ini udah terbatas ya. Kemarin ada yang borong berapa biji ya. Ini sisa paling 90-an lagi lah sisanya ya, atau 100-an lagi. Lupa saya, belum saya hitung. Silakan order ke saya ya. Ini produk Juma, produk anak-anaknya ya, CAA ya. Masya Allah keren. Harganya 169.000 ya. Tangan pendek 169.000, tangan pendek 190.000, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang. Tangan panjang maling, Bang Felix. Kalau lengan panjang 169.000. Silakan. Silakan hubungi ke saya langsung. Ini keren nih, adem, bahannya bagus ini. Oke, lanjut. Ayo Kristen naik ke atas yuk. Mumpung ada Bang Zuma nih, biar dapat ilmu kita. Guru kita di sini. Ayo naik ke atas yuk. Saya juga lagi belajar ini, walaupun saya mantan Kristen ya. Tapi saya belajar juga masalah kebibalan ini. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ongkir nanti bayar di tempat kalau masalah ongkir ya. Ini harga kaosnya aja 169.000. Kalau patung salib ada di keranjang ungu, patung salib ya. Saya nggak jual ya. Yuk, yang oten-oten silakan naik. Kalau ada oten cerdas pasti mualaf, guys. Mumpung saya lagi marah nih. Tapi marahnya saya masih bisa jaga perasaan, guys. Ya, Bang I am. Maaf kepijit. Ya, siap. Kirain mau pesan kaos, Bang. Siap, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Tadi siapa tadi yang kabur? Disangkanya Tuhannya itu ada di surga, disangkanya. Pas dikeluarin Ayub 27 pasal 3, kabur. Saya emang gak ngolok-ngolok, gak ngebully, emang itu tertulis di kitab kalian, guys ya. Baik sama orangnya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang sedikit bohai, silakan naik ke atas ya. Kita belajar bareng. Kita di sini akan menjelaskan tentang Bible kalian, tentang ajaran Kristen kalian, yang selama ini kalian tidak pernah atau tidak
boleh bertanya kepada pendeta di gereja, di sini boleh. Tidak dipungut perpuluhan ya, tidak dipungut biaya, gratis ya. Gratis. Tapi dengan catatan kalian harus bawa otak, harus bawa ilmu, harus bawa telinga. Jangan lupa telinga juga dibawa ya. Jangan sampai congor doang yang naik ke atas dibawa. Kenapa Pak Gong? Oh, hujat saling menghujat itu ya. Cepat sinabak gitu ya. Ayo naik ke dia. Sini naik. Bawa otaknya. Yang mau paham aja kalian, yang mau paham, yang mau ngerti, yang mau belajar aja sini naik ya. Yang nggak mau belajar di bawah aja udah. Kalian perang dengan kebencian kalian sendiri ya. Jangan naik ke atas. Ya kan, dilanjut Bang Felix, Bang Simon. Bang Simon ini mantan Kristen ya. Sepi. Ya silakan order ya, yang pengen kaos Gurunda Juma di 08121474 90002 ya. Silakan order. Nenek Mukiper ada tuh. Bahannya bagus, adem. Sini naik. Kalau ada yang mau diskusi sini naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ceritanya nih, aku kan suka muter nih Bang, ke Komal. Tadi naik ke Komal. Nggak pusing Bang muter-muter? Ya, pemberitahuan tadi. Kan terakhir aku dari Bang Kian Santang kan, dia bilang capek ngomong sama Bang Juma. Udah aku mau istirahat aja, udah capek aku. Akhirnya dia keluar. Nah pas aku muter lagi ke Komal lain, muncul dia di situ. Aku minta naik akhirnya. Terus aku bilang, kamu kan habis dari Komalnya Bang Kian Santang. Kata kamu capek, kamu mau istirahat. Kenapa kamu jadi pengacau lagi di sini? Wah aku giniin. Akhirnya dia bilang, pendusta kamu. Itu aja, cuman mau konfirmasi itu aja. Ya, ternyata memang mau bikin pengacau doang ke komal-komal lain gitu. Nggak puas di sini, lari lagi ke komal lain gitu. Siapa Bang? Bang Kian Santang. Itu tadi yang barusan diskusi sama Bang Juma yang pemberitahuan apa itu? Oh, si itu. Iya. Yang tentang penyalipan itu. Ternyata dia masuk ke komal orang lain. Kayak saya pikir, oh udahlah istirahat dia sudah selesai. Ya nggak apa-apa Bang, mendingan dia naik Komal daripada masuk ke gereja nggak ada ilmu. Ya pintar ya Bang, ya Bang. Nggak apa-apa naik ke sini kita. Itu aja Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan buat penyembah Ayub 27 pasal 3 silakan naik. Kita diskusi ya. Yang lucu itu tadi kata dia apa tadi itu murid-muridnya banyak saksinya kalau Yesus itu terangkat ke langit, naik ke surga katanya. Berarti surganya cebol kelihatan dari bawah. Kebalik, semakin ke sana semakin ke sini. Pokoknya gitulah. Cebol kelihatan dari bawah guys. Yang saya takutin itu salah Google Map-nya. Itu kan pakai Google Map, bukannya masuk ke surga malah ke neraka gitu kan. Soalnya kalau kita baca di Daniel 9 pasal 7 tuh ya, dia itu lagi duduk di kursi roda ya. Dia itu lagi duduk di kursi roda, kepalanya beruban ya, rambut bajunya putih ya, seperti salju katanya ya. Dia duduk di kursi roda dengan nyala api. Di surga nggak ada api, yang ada api itu di neraka. Ini peak dia itu ada di neraka, bukan di surga ya. Karena apa? Pintu surganya masih dipegang sama Petrus kuncinya. Tinggalan dia di Petrus. Jadi belum bisa masuk surga, gerbangnya masih dikunci. Kang, ada yang mau pesan tuh di bawah. Seoul. Nomor yang Siapa? bisa dihubungi. Nomor yang bisa
dihubungi kalau pesan kaos siapa? Oh, ke saya 0812147490002. Bang Jombi diketik dong di bawah nomor saya. Yang benar itu Tuhan kalian itu bukan di surga tapi di Ayub 27 pasal 3. Korong. Aduh, mampus. Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja demam harus dingin. Gitu kan. Tapi kalau udah ngebully kayak gini sehat guys. Alhamdulillah. Ini Bang Datuk turun naik. Sinyal kayaknya. Itu ke Malaysia bisa nggak Kang katanya kaosnya? Ke Malaysia bisa, ongkir bayar di tempat kan? Itu virus. Bisa Belinya virus, cuma bisa. satu, belinya 10 gitu kan. Jadi tanggung. Kasihan dia ongkirnya mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar guys. Jangan lupa ya lock only-nya diklik buat absen ya. Ini lagi jalankan bentar siap. 081214749002. Wah keren pokoknya kaosnya keren. Berapa Kang? Aku ketik 081 berapa? 08121 Oke, lanjut. 474 Iya. 9002. Tuh di bawah tuh. Ayo teman-teman di order ya. Nanti habis Isa Gurunda buka komal teman-teman. Gurunda buka komal. Kita gas lagi di komal Gurunda nanti malam ya. Makanya di follow akunnya di atas semuanya nih, Bang Pelik, Bang Simon, Gurunda. Silakan di follow teman-teman. Sambil nunggu Oten ya. Ayo buat teman-teman Oten yang mau belajar tentang Bible naik ke atas ya. Yang mau belajar tentang kekristenan, tentang Bible gitu ya. Siapa tahu kalian kan belum bisa bertanya kepada pendeta gitu kan. Nah di sini kalian waktunya untuk bertanya. Insya Allah kita gratis, nggak dipungut perpuluhan, nggak dipungut biaya ya, gratis. Bang J, assalamualaikum Bang J. Nah ini mualaf cerdas nih Bang J ini. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Felix. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Saya mantan, bukan Oten, saya mantan. Sumpah saya nggak nanya Bang Jai. Sumpah dah. Saya nggak nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nggak nanya, sumpah dah. Aduh. Untung antum semua pada mualaf. Ternyata penyaliban rekayasa iblis. Gak jadi ditebus dosa kalian. Kalau saya memang udah tahu Bang Felix. Saya sebelum masuk Islam kan saya pelajari dulu Biblenya. Jadi bukan dari omongan-omongan. Saya kan waktu masuk Islam belum kenal namanya TikTok. Saya masuk Islam tahun 2010. TikTok belum ada. Karena saya pelajari Bible ini. Banyak kontradiksinya. Diposting ulang kawan-kawan biar dapat FYP kawan-kawan. Kalau di share-share itu kadang orang nggak ngeliat gitu. Ya di share ya diposting ulang. Diramaikan komal-komal muslim. Komal-komalnya Abang Kian Santang. Nah makasih. Sambil posting sambil bilang Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Jadi sambil ini juga kita dapat pahala juga nanti gitu kan ya. Nah, terima kasih yang sudah posting ulang di bawah ya. Ya, jadi teman-teman Kristen yang terkasih yang ada di bawah itu di sini tidak dibatasi pertanyaan. Anda bertanya tentang Bible boleh, bertanya tentang Al-Quran, Islam, seputar Islam silakan. Nggak ada batasan pertanyaan di sini. Ya beda kalau Oten ditanya, baru satu pertanyaan sudah mencret. Ayo silakan naik.
Iya betul. Tapi kalau mau bertanya tentang harga daging babi jangan di sini, di room si Bom aja. Ini ada Doni. Parahnya minta. Parah kali, ngeri kali. Masalah babi pun lagi tanya tuh. Iyalah, kalau bertanya tentang harga daging babi bukan di sini, room. Nggak tahu. Ya Doni, Ini selamat sore Doni. Mana cuma? Kecil suaranya. Bang Doni masih Hadir paman. Cuma sehat cuma. Sehat paman. Assalamualaikum Gurunda, aku maunya apa lam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Jai sehat. Alhamdulillah. Tunggu ya. Ya. Saya Bang angkat Doni. telepon dulu. Bang Doni silakan mau bertanya apa ke Gurunda? Tanya mending mana? Jadi ateis apa jadi oten? Suaranya kecil bang. Gedein suaranya bang. Silakan bang. Mending mana? Jadi ateis apa jadi oten? Dua-duanya nggak mending bang. Dua-duanya nggak diterima di sorga nanti bang. Karena ateis tak punya Tuhan. Kristen Tuhannya manusia. Tak diterima di sorga. Malah diusir nanti. Dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Jadi gini bang, pertanyaan abang itu, mending abang menyembah salib, menyembah makhluk yang dilantik jadi Tuhan pas begitu keluar dari kubur, dan abang mending tidak punya Tuhan, menyembah sendal japit. Abang pilih yang mana? Ngomong bang. Jawab aja. Gak ada mendingnya bang, gak ada mendingnya. Yang satu abang menyembah sibilisisis, yang satu abang menyembah sendal japit. Kalau disuruh milih satu aja. Bodoh amat, terserah abang mau milih apapun juga lah, kita mah gak peduli bang. Suka-suka ini abang kan yang mana? kalau disuruh wajib milih gitu loh. Oh udah, abang pilih ini aja bang, menyembah iblis bang. Iblis yang keluar dari kubur selama 3 hari dan dilantik menjadi Tuhan. Udah, abang sembah itu. Enak kan kalau di rumah muslim gak ngajak-ngajak untuk masuk Islam kan? Coba kalau di mereka, maksa-maksa sampai indomisasi lah, sampai bagi-bagi kaos lah untuk nyembah iblis. Kalau di kita enggak bang, bebas. Islam gak butuh manusia, justru manusia yang butuh Islam bang. Emang siapa iblis? Nah, Siapa iblis? nah iblis siapa? Yang ngejelasin silakan. Gurunda ada telepon. Coba kepada mualaf, coba yang mualaf dua-duanya nih. Siapa yang mau jelasin iblis itu siapa? Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia. Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia, yang bikin manusia itu sesat. Dan iblis itu berkuasa segalanya di dunia. Mana datanya Lukas 4 nomor 6. Dia bisa menyesatkan manusia. Dia berhak menguasai manusia, ya. Iblis ini bisa menguasai dunia, menguasai manusia, menyesatkan manusia. Dah dijawab di situ.
Ya, Apakah saya tambahin. Iblis itu yang datang kepada si Saulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu. Ada. Betul, itu bang. Kalau manusia kayak abang bang, kalau manusia yang ingkar kepada perintah Tuhan, itu disebut kafir bang. Itu dia bang, disebut kafir itu. Sedangkan jin yang mengingkari perintah itu dinamakan dengan setan atau iblis. Nah, kemudian bang, dalam perkembangannya jin-jin yang kafir ini bang, yang dinamakan setan ini bang, bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara bang, dan dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Di Islam kami menyebutnya dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis cuma satu bang, pada hakikatnya itu cuma satu biji ajanya itu, yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu loh iblisnya itu. Kemudian menjadi sesepuh bang, raja, biang kerok atau dedengkotnya para setan. Itu dia. Seluruhnya. Serius itu. Satunya aja itu. Satu. Pengen puas. Si J pengen puas dedengkotnya para setan guys. Nah, itu bang. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis. Akan taat dan setia akan perintah iblis untuk mencari teman bang yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi ya bang, yang bisa dibaca Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi iblis ini menyesatkan dari berbagai macam arah. Tujuannya apa? Ya mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk neraka bang, neraka jahanam abangku. Iblis kan berkata gini, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan Doni, akan menggelincirkan bom Adam dan keturunannya maksudnya. Itu abang. Nah, apa jalan yang lurus itu bang? Tidak lain adalah Islam. Itu abang. Dengan berbagai macam cara tuh bang. Iya. Tapi kenapa selama hidup saya nggak pernah ketemu iblis? Ya karena kau iblisnya, kok nggak tahu sih bang? Kenapa iblisnya itu? Kenapa begini? Enggak, selama saya pelajari ini nih. Bang Doni, ternyata Kayaknya iblis itu diberi kuasa kepada Tuhan bang. Di Ayub 1 nomor 12 bang. Tuhan memberi kuasa kepada iblis di dunia. Dan iblis itu bisa menyesatkan manusia karena sudah diberi kuasa. Di Ayub 1 nomor 12. Lagian ya saudaraku, kurasa saudaraku, kalau di Oten nggak akan digoda iblis. Kalau umat muslim setiap harinya digoda iblis, mau sholatnya digoda iblis, mau beramal digoda iblis, mau berbuat baik digoda iblis, tidak sholat bangun pagi itu subuh-subuh, mau sholat ngantuk tarik selimut, itu juga digoda iblis. Nah kalau di Oten mana ada iblis menggoda orang iblis? Ini bang, kalau abang pengen tahu iblis, di hadis kan ada ya tertulis. Di hadis itu kan ada tertulis, setan itu dekat dengan kita, berada di dalam lubang hidung. Setan itu kan iblis. Nah sekarang Bang Jai baca Ayub 27 pasal 3. Siapakah iblis itu? Oh, silakan. Benar kata hadis itu. Allah bang, Allah. Itulah iblis bang, yang ada di dalam lubang hidung abang. Tunggu. Bentar. Bukan. Allah itu nama Tuhan kita. Bukan Allah, itu Theos. Siapa ini? Pendeta Theos. Jangan gitu, ya, bro. Theos. Iya, sorry. Mohon maaf. Ya. Waduh. Sorry. Theos, tolong ngomong. Theos. Berarti Akang Bang Ardi Dalam kitabnya. kalau orang muslim itu bersin lagi ngeluarin ingus itu yang keluar setan ya kan ya. Kalau Oten yang keluar kayak gitu maksudnya Tuhan gitu yang keluar kayak Keluar Theos. Itu masuk Islam, Bang. Kristen tidak berani masuk iblis, Bang. Karena ada Yesus, Bang. Iya, takut sama Yesus. Kalau di Islam kan iblis sudah masuk Islam. Gimana tuh? Makanya jangan berfitnah, Bang.
Iblis masuk Islam, makanya kalian itu iblis sesungguhnya. Di mana datanya kalau iblis masuk Islam? Terus kau tahu bang, iblis itu di mana bang? Tempatnya di gua bang. Ya, Kalau itu Tuhan, kalau itu Tuhanmu juga pas disalibkan itu di gua Golgota itu yang bangkit itu jadi iblis lah bang ya. Di gua bang. Kalau orang iya untuk mencari ilmu bang, bukan. iya bang, di goa itu iblis itu tempatnya di goa. Begitu iblis itu keluar dari goa, langsung dilantik Jadi jadi Tuhan. Tuhan, disembah sama Kristen. Jadi Tuhan bang. Di situ bang. Kalau orang bertapa. Jadi di sini siapa iblisnya bang? Ya udah bang, ini temanya ini bang. Silahkan abang jelaskan latar belakang penyaliban bang. Silahkan bang. Ini temanya bang. Silahkan bang. Latar belakang penyaliban bang. Silahkan dijelaskan bang. Bentar bang. Malah diem bang. Jelasin ini latar belakang penyaliban. Jangan pingsan dulu bang, jangan pingsan dulu bang. Bang, abang, ini temanya ini bang, latar belakang penyaliban. Silahkan abang jelaskan latar penyaliban itu, latar belakang penyaliban itu apa bang? Karena politik atau menebus dosa waris bang, silahkan. Aisyah tadi nyorocos ayeun aku aing dibere tema ieu kalau ngajar dong kita belagu boloh berkokok. Latar belakang Yesus disalib karena apa? Karena dituduh oleh pemuka agama karena dia menghujat Allah dengan menyebutkan bahwa dia itu anak Allah. Oke, karena Yesus menghujat Allah. Iya, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Yesus menghujat Allah sih? Mana tunjukkan datanya kalau Yesus menghujat Allah? Wah ini fitnah lagi. Itu Pak, latar belakangnya, Anda katanya latar belakang penyaliban. Nah, karena Yesus menghujat Allah, kata kau kan tadi. Nah, karena dia mengaku sebagai anak Allah, makanya orang imam besar di sana Yahudi tidak terima karena itu kan sebuah penistaan seperti itu, Bang. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Apa, Bang? Berarti bukan karena dosa waris kan? Karena dia mengaku anak Allah. Karena dia mengaku anak Allah, maka imam besar itu kan tidak terima, Bang. Ya, berarti bukan karena dosa waris kan? Belakangnya, makanya dia ditangkap dan ya Bang. Berarti bukan karena dosa waris kan, Bang? Dosa waris, Bang, dalam main sulap lagi. Jadi katanya karena dia mengaku anak Allah, sekarang dosa waris. Emang pemain sulap semua mereka ini. Latar belakangnya Anda tanya latar belakang. Orang ilmu hitam dipakai sama mereka, guys. Ada di orang Kristen gak ada ilmu hitam. Nah, itu barusan lu bilang apa? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Terus sekarang karena dosa waris juga pemain sulap. Kalau mau main sirkus jangan di sini, Bang. Bukan tempatnya ini main sirkus. Dia ditangkap. Ya, jadi yang benar yang mana? Dia mengaku anak Allah atau dia menebus dosa waris? Yang benar yang mana? Oke. Kita lihat dulu tujuannya datang ke dunia seperti itu. Nah, Anda paham? Sebelum dia lahir aja, malaikat Gabriel udah memberitakan kepada ibunya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya. Salah, jangan dipelintir. Bukan Yesus namanya, Immanuel. Jangan melintir kau. Immanuel, di mana Yesusnya Immanuel? Dia akan menamakan dirinya Immanuel.
Immanuel. Kok Yesus? Aduh, dasar pemain sulap. Immanuel. Kau yang sulap, kau tahu kau. Aku kasih paham. Immanuel siapa itu? Kau paham nggak? Sebelum dia lahir aja, Maria, malaikat Gabriel menemui Maria dan mengatakan bahwa malaikat berkata, engkau kan mengandung dan melahirkan. Dan akan dikasih nama? Menamakan dia Yesus. Yesus lagi. Immanuel. Dia menamakan dari dosa. Ini kok lu bisa ngerevisi kitabmu sendiri sih? Kau yang ngarang, kau yang tidak tahu kitab saya. Lu yang ngarang. Dari kau di sini. Aduh, parah ini. Kitabnya sendiri kok dipelintir. Ini ya teman-teman, kita membacakan kitab mereka dengan gamblang, tapi sama mereka direvisi isinya. Bukan LI aja yang ngerevisi, mereka juga ngerevisi ini. Itu aja bang, sebelum lahir bang, para malaikat aja udah memberitakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan memakan umatnya dari dosa. Dan dia akan diberi nama Yesus. Immanuel. Yesus. Buka ayatnya. Matius 1 ayat 21. Coba buka, baca. Aku udah bacakan tadi panjang lebar 10 kali malah. Coba buka, bacakan situ bang. Wih, macet ini. Immanuel ngehe bukan Yesus. Immanuel. Mereka gak kenal Yesus. Mereka gak kenal Yesus. Immanuel, dikasih nama Immanuel. Lu baca sendiri, buka sendiri. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia Immanuel. Kok Yesus? Dosa. Ini nih kerjaan pemain sulap kayak gini. Kau nih makanya jangan sama orang lain, jangan ngurusi kalau kata apa. Jangan mempelintir ayat-ayat. Boloho kalau kata Satu, baca itu. Baru paham ya. Mana itu? Ini dulu Bang J, silakan. Saya lagi balas ini yang pesen kaos. Macet ini orang Islam. Bang Ganjo, Kenapa? mau tanya, kalau umat Kristen kan Tuhannya Yesus, betul? Terus? Kalau Tuhannya Ibu Maria siapa? Apa? Iya, siapa Tuhannya Ibu Maria? Ibunya Yesus siapa? Berarti beda Tuhannya kan? Tuhannya Maria sama Tuhannya. Iya beda, Tuhannya Maria Allah Bapa, Tuhannya Kristen Yesus kan beda. Aku kan bertanya, aku jawab. Itu kan menurut kamu. Berarti beda Tuhannya Bunda Maria sama Tuhannya Kristen. Ya, beda. Tuhannya Bunda Maria Allah Bapa, Tuhannya Kristen Yesus. Ya, beda bang, seperti itu. Kau namanya beda. Kalau kami ini bilang siapa Tuhan Islam? Allah. Bentar bang. Kalau itu sejak kapan lahir coba? Bentar bang, ini baca bang, baca nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tuh. Baca. Kan situ. Baca Matius 1 pasal 23 baca. Dan dia akan menamakan dirinya Immanuel. Wah. Ayat 21-nya jangan ini nih baca, berarti ini salah dong. Berarti ini salah. Bukan ayat 21 kau ini salah berarti. Malu ya? Matius 1:23 berarti salah. Enggak salah semua di situ. Bang. Oh salah, ini salah. Ada salah di situ. Salah berarti ini ya. Kau yang bilang salah. Ini salah enggak? Kau yang bilang salah. Ini salah enggak? Enggak salah. Hah? Enggak salah di situ. Apa yang salah? Enggak salah. Di sini kasih nama apa? Dia akan dikasih nama? Bahasa Indonesia, Bang.
Ini bahasa Indonesia loh. Ini akan dikasih nama apa? Makanya nggak ada salah di situ. Apa yang salah di situ coba? Ya benar. Ini dikasih nama siapa di sini? Immanuel, apa artinya Immanuel? Immanuel apa Yesus ini? Nggak tahu ya. Wih, ini dikasih Immanuel, nama apa? Allah menyertai kita, artinya Immanuel itu. Kau baca langsung, yang berarti Allah menyertai kita. Kau paham Ya, itu? dikasih nama siapa ini? Immanuel. Immanuel, bukan Yesus. Allah menyertai kita. Kau baca di ayat 21-nya itu. Baca di situ supaya kau paham. Oh, berarti ini yang Matius 1:23 berarti salah ya? Kalau Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Yesus artinya apa? Yesus itu juru selamat kami, umat Kristus. Sama nggak? Sama. Berat ini guys, berat guys. Aduh, berarti belum sembuh nih, harus berobat ini. Ini berat ini, udah stadium 4 ini, berat ini. Sama kalau orang bahasa yang lain, dia bawa dalil yang lain. Makanya itu Bang, penyelipan itu memang terjadi, benar-benar terjadi. Jadi kalian orang Islam jangan mengubah-ubah seperti itu. Karena apa? Didasarkan pada sejarah juga ada seperti itu. Datanya fakta. Gak bisa orang Islam datang memutarbalikkan keadaan bilang. nggak bisa. Soalnya apa? Kita memberitakan kebenaran, sama kalian dipelintir, dibengkokkan sama kalian. Nggak bisa Bang. Ini udah tertulis, udah jelas. Akan dikasih nama Immanuel. Sama kalian dipelintir, direvisi. Nggak boleh kayak gitu lah Bang. Masa kitab sendiri sama kalian direvisi? Bukan, kami itu Bang, revisi Bang. Kan ini udah tertulis, dia akan dikasih nama Immanuel. Tapi sama lu tadi direvisi, jadi Yesus. Orang udah dikasih ayat udah dibacakan masih ngeyel terus orang. Loh, barusan saya bacain apa? Dikasih nama siapa? Itu kan kau baca ayat berapa sih itu? 23. Coba Ya, itu Matius 1:23. 1 coba. Coba. Lanjut. Gak bisa ya? Apa itu? Berat ini Guru Nda, harus diobatinya itu stadium 4. Oh. Kenapa dia? Ya, Canjo, silakan jelaskin latar belakang penyaliban. Udah Dia kan aku keseluruhan babi. jelasin itu. Bahwa latar belakang itu benar terjadi. Latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya karena Yesus mengaku sebagai anak Allah dan para imam kepalsan tidak terima bahwa itu adalah sebuah menyamakan Allah, itu tidak boleh di situ. Makanya mereka menangkap Yesus. Pada saat itu kan berarti latar belakangnya bukan karena dosa dunia, bukan? Itu kan ada kan tanya latar belakang penyaliban ya kan, bahwa sejarah seperti itu. Dalam konteks iman, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, seperti itu Pak. Berarti bukan karena dasar dosa dunia. Menyelamatkan umat dari dosa. Umatnya siapa ya? Kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di mana itu tertulis latar belakang penyaliban yang dilakukan mereka itu karena ingin menyelamatkan manusia Kristen? Di mana itu tertulis? Kalau Kristen kan disebutkan bukan aja menyelamatkan dosa seperti itu. Iya, di mana tertulis mereka menyalib Yesus itu karena ingin menyelamatkan Kristen?
Tertulis di mana ya? Ade Sugi Feedback ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana Bang? Masih feedback? Cek. Aman. Ah, ini malah nggak ada suara. Gimana? Aman. Masih feedback. Udah aman. Aman ya? Aman. Lanjut, Pak. Iya. Di mana tertulis penyaliban itu dilakukan oleh karena untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu di mana tertulis? Itu di 1 Petrus ayat 3:18 Bang. 1 Petrus itu kan bukan latar belakang penyaliban itu. Latar belakang tadi kan aku udah jelaskan, Bang Juma. Iya, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Karena Yesus berbuat seperti Allah, bermujizat seperti Allah, seperti itu. Iya, berarti bukan karena dosa kan ya, sampai mereka ingin membunuh. Bukan, karena bukan seperti yang Anda katakan, karena dia kan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, seperti itu. Makanya jadi orang dari mana Kristen dapat ilmu kalau Yesus disalib itu untuk nebus dosa dunia? Ya dari ayat-ayat dan pengajarannya, Pak. Di mana itu bisa saya baca orang Yahudi menyalib Yesus karena itu? Di Markus 9 ayat 31, Pak. Seperti itu. 31 di situ dia diserahkan untuk dibunuh oleh manusia dan dia bangkit pada hari ketiga. Ya, sebab ia sedang mengajar ilmu. Itu bukan latar belakang. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Apa yang dikatakan itu memang terjadi. Seperti itu. Makanya kan itu bukan latar belakang. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Latar belakang dari tadi tuh Bang, karena mereka menantikan Mesias itu kapan datang. Terus Yesus sudah mengatakan. Itu bukan latar belakang. Loh, itu adalah penyebab nggak ngerti latar belakang ya penyebab. Iya, kalau yang seperti itu. Bukan penyebabnya. Karena Yesus bernubuat seperti Allah, makanya imam besar orang Yahudi sana tidak terima bahwa gak ada yang boleh menyamakan diri dengan Allah. Maka ditangkaplah dia, difitnah lah. Berarti bukan karena dosa dunia kan? Pada saat itu kan pemerintahan Romawi yang berkuasa sana, maka mereka tidak memiliki wewenang untuk menyalibkan Yesus, maka diserahkan kepada Pontius Pilatus di sana, gubernur. Berarti bukan karena dosa waris kan? Itulah latar belakang real dan fakta. Sejarahnya juga ada. Jadi kalau mau memutar balikan juga tidak bisa. Seperti itu. Kalau mau mencari kesalahan dimanapun tidak bisa, Bang Juma. Bukan mencari kesalahan, justru yang kita cari kebenaran. Berarti mereka menyalib. Kalian tidak mencari kebenaran. Kalau kalian mencari kebenaran, maka kalian melihat fakta sejarah dan historis di Alkitab. Ya, justru karena kita cari kebenaran, makanya kita cari apa pijakan awal orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Makanya pijakan itu karena apa? Karena Yesus datang seperti Allah, melakukan seperti Allah. Makanya berarti bukan karena dosa dunia. Orang yang menyamakan diri dengan Allah itu tidak boleh. Maka muncullah berarti bukan untuk nebus dosa dunia. Itu dalam historis sejarahnya, Bang Juma. Itu. Iya, berarti bukan karena dosa dunia. Buat apa? Tujuannya untuk menyelamatkan umat dari dosa. Latar belakang kenapa orang Yahudi ahli kitab ingin menyalib Yesus. Bang Juma, Anda tahu apa latar belakangnya? Bang Juma, coba jelas.
jelaskan latar belakang. Latar belakang itu adalah penyebab atau sebab orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Makanya aku jawab. Anda mengatakan karena kenapa? Yesus, Karena dia mengaku sebagai Allah dan bernubuat seperti Allah, mujizat-mujizatnya. Nah sekarang Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka imam-imam besar Yahudi sana tidak terima bahwa itu adalah sebuah penistaan. tidak pernah Yesus menyamakan dirinya. Itu tanggapan Anda saja. Sekarang orang Yahudi menyalib orang Yahudi menyalib Yesus apakah karena dosa dunia atau dosa waris? Mereka tidak menyebutkan bahwa penyalib Yesus itu, tadi kamu sudah jelaskan, mereka tidak menyebutkan bahwa untuk salib Yesus untuk menyelamatkan umat dari dosa. Tidak ada. Berarti sudah selesai berarti. Berarti selesai sudah. Kenapa ini? Ternyata penyaliban itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi karena dosa waris. Sedangkan yang Anda, makanya itu kalau Anda mau mencari kesalahan nggak bisa, nggak dapat. Kok cari kesalahan? Yang lebih paham kitabnya Yahudi Anda atau orang Yahudi? Contohnya kita dua aja, yang lebih paham kita Alkitab saya Bang, daripada Anda. Sekarang yang lebih paham orang Yahudi atau Anda? Datang belajar di Injil. Yang lebih paham kitabnya Yahudi, orang Yahudi atau Anda? Ayo, yang lebih paham kitabnya Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Yahudi. Nah, Yahudi. Si pemilik kitab atau aku balik bertanya Bang, yang lebih paham sang pemilik kitab, atau Anda? Sang pemilik kitab itu tidak menyalib Yesus karena dosa waris. Pertanyaan saya, dari mana Kristen dapat ilmu nyalib Yesus karena untuk nebus dosa waris? Karena apa? Di Matius 1 ayat 21 sebelum Yesus lahir aja, datang ke dunia aja, udah malaikatnya udah memberitahukan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini bukan itu yang kita bahas. Bukan latar belakang doktrin. Datangnya Yesus ke dunia ini. Itu latar belakangnya bukan ke situ. Tadi Anda sudah bilang latar belakangnya karena Yesus dituduh. Coba. Menurut Anda? Ya, Anda sudah jawab tadi. Lebih tahu Alkitab, coba. Tadi Anda sudah menjawab. Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Udah selesai. Dituduh kan? Nah, terus dari mana kamu sebagai orang yang di luar Yahudi mengatakan bahwa penyaliban itu untuk nebus dosa? Karena udah dibuat-buatkan dan tadi katanya orang Yahudi yang lebih paham. Paham nggak? Udah dibuatkan dan katanya orang Yahudi yang lebih paham. Kenapa sekarang kamu yang lebih paham? Kenapa kamu lebih paham? Kenapa saya tahu? Karena apa? Dalam diri kami ada Roh Kudus yang memimpin kamu untuk kalian apa coba? Hanya bisa mencari kesalahan tapi tidak mau menerima. Sudah selesai bahwa ternyata penyaliban itu bukan karena dosa dunia, itu bukan karena warisnya. Bang Juma paham itu latar belakang penyaliban. Latar belakangnya orang Yahudi menyalib Yesus, bukan latar belakang menurut Kristen. Kalau latar belakang menurut Kristen, ya itu dia. Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Itu menurut Kristen, tapi kan bukan menurut Yahudi. Ada dalilnya. Nah, sekarang kami orang di luar Kristen ini melihat penyaliban itu berdasarkan Kristen atau berdasarkan Yahudi?
berdasarkan sejarah yang ada benar nyata. Nah, berarti Yahudi dong, berarti Yahudi. Benar terjadi. Jadi kalau Islam mau Berarti kami harus berdasarkan ke Yahudi. Coba, ada nggak? Yahudi menyalib Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Artinya nggak laku ajaran Kristen di kami, gitu loh, Paman. Sejak kapan laku untuk Islam? Nggak ada. Karena Islam kan bawa aja pulang agama Anda kembali dari asalnya. Jangan jual ke kami umat Islam yang ada di Nusantara ini, nggak laku. Begitu, Paman. Tunggu dulu ya. Akhi, lanjut aja dulu sebentar, Akhi. Silakan, Akhi. Kodratnya orang Islam mencari dan memusuhi umat-umat yang pilihan Allah itu. Udah kodratnya. Agama yang paling memusuhi orang-orang di dunia ini siapa? Hanya Islam. Ribut sama Hindu, ribut sama Buddha, ribut sama Kristen. Nggak ada orang Islam ribut sama Hindu sama Buddha, nggak ada. Tuhan kita beda sama mereka, justru ributnya sama Kristen. Karena apa? Karena istilah Islam itu dirampok sama kalian, sama Kristen. Kayak kata Allah, kitab, nabi, rasul, malaikat, semuanya mujizat dirampok sama kalian. Makanya kita bersikeras ribut sama mereka, sama kalian ya. Coba kalau kalian tidak mencatut istilah Islam, kami diam. Ada Islam doang yang ribut di dunia ini. Yang ribut di dunia ini hanya Kristen. Lihat penjajah-penjajah itu dari negara mana asalnya? Dari Kristen semuanya. Amerika menjajah, semuanya ribut. Islam itu damai-damai, nggak ada negara Islam yang menjajah, nggak ada. Negara Islam pasti ada masalah di situ. Bahkan kalian itu sesama Kristen aja saling menjajah, Ukraina sama Rusia. Parah kalian ini. Nggak ada Islam itu ribut, nggak ada. Dalam konteks agama siapa? Islam doang. Nih, dengerin ya, sejarah masuknya Kristen ke Indonesia itu melalui penjajahan, melalui penjajahan. Gimana sih lu? Orang tuh kafir. Ya di India, host. Islam Hindu. Coba di sana. Agama apa? Ada Islam Hindu di sana, host. Agama 4.000 dunia itu agama Islam. Itu Islam itu. Karena apa? Karena sih. Kok naik langsung tantrum? Yang tantang seperti ini karena apa? Ajaran kalian tuh menganggap semua orang. Sekarang gua tanya. Oke. Menganggap semua orang tuh kafir. Iya udah, gua tanya. Iya, sekarang Nigeria. Diam dulu. Sekarang gua tanya lo, Cenjo. Sekarang gua tanya lo. Sekarang lu gua tanya. Dulu Kian Santang. Aku belum selesai. Gua tanya dulu sebentar. Tanya di India, Bos. Terus ini Kian Santang dari latar belakang. Itu kurang ribut. Dengerin. Islam itu hama. Dengerin, Cenjo. Kristen apa? dibawa ke Indonesia melalui apa? Penjajahan, Paman. Iya. Tanpa penjajahan Kristen nggak laku, Paman. Penjajahan. Lihat Belanda membawa 3G. Terus lihat Belanda membawa 3G ke Indonesia. Tahu nggak lo? Kitab lu itu apa namanya? Alkitab apa bukan? Indonesia lewat mana? Kitab lu itu dibawa oleh Belanda, namanya gospel, gosok pelan-pelan. Tahu nggak lu? Makanya isinya ada Amsal di situ. Islam masuk Indonesia gimana? Lu tahu nggak 3G? Lu tahu nggak sejarah Islam masuk ke Indonesia? Tahu. Gimana, Bang? Melalui perdagangan. Nah, sekarang lu jelasin. Kristen dibawa ke Indonesia melalui apa? Dalam penyebaran agama Kristen juga seperti penyebaran itu. agama Kristen di Indonesia melalui apa? Jadi sesuai jelina siapa yang bisa menilai? Belum siap. Bagian Santang. Kenyataannya agama paling ribut di dunia agama Islam. Agama apa? Paling ribut itu Karena apa? Menganggap semua orang itu kafir. Jangan lupakan penjajahan. Makanya otak itu udah dicuci. Menganggap semua orang itu gak benar. Kafir semua. Itulah ajaran kalau salah. Islam itu masih halus menganggap orang di luar Islam itu kafir. Kalau di luar kafir dianggap anjing. Kau paham gak? Padahal Yesus menganggap orang di luar
di luar agamanya itu sebagai anjing. Nah, berarti Kristen ini lebih radikal. Kristen nggak mengajarkan toleransi. Kalau Islam mengajarkan toleransi. Kristen menerima tamu beda agama saja dilarang, Bang. Anda tahu enggak? Menerima tamu beda agama dilarang dalam Kristen, Anda tahu enggak? Menerima tamu beda agama dilarang dalam Kristen. Toleransinya. Mau tahu enggak? Hah? Di Kristen menerima tamu beda agama aja dilarang. Mau tahu? Nggak ada. Mau tahu? Nggak ada. Ada 2 Yohanes. Kau baca 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kau mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa mengucapkan salam, maka dia dianggap penjahat. Tuh. Jadi kalau mengucapkan salam kepada orang lain di luar agama Kristen, dianggap penjahat. Menerima tamu beda agama, penjahat. Inilah Kristen. Nggak ada ajaran toleransi. Mana ada ajaran toleransi? Lihat. Coba sebutkan satu ayat dalam Kristen, satu ayat dalam Bible ajaran toleransi. Kalau Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Laik hafidin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tunjuk satu ayat di dalam Kristen. Perangilah orang kafir. Di dalam Kristen satu ajaran toleransi. Satu ayat, silakan. Satu ayat. Kasihlah sesama manusia satu ayat di dalam Bible. Satu ayat di dalam Orang kafir itu kalau orang kafir menjajah kita, kalau orang kafir menyerang kita, kita wajib melawan, Bang. Maka turun ayat itu, perangilah orang kafir. Manusia seperti dirimu sendiri, itulah ajaran yang benar. Nah, kalau di Kristen, Yesus apa katanya? Bunuhlah mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya. Wah. Enggaklah kepalanya di depan mataku. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, seperti itu, dia tidak layak bagiku. Nah, ini ajaran kasih, Bang. Barang siapa ingin jadi pengikutku tetapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, anak laki-laki, anaknya perempuan, dia tidak layak bagiku. Ini ajaran kasih. Hah? Ajaran kasih. Paling gede orang ajaran kasih. Kesurupan. Gunting cukur, woi, balikin gunting cukur, woi. Gunting cukur balikin. Woi, jangan marah-marah, woi. Ajaran kasih itu maling gede orang di ajaran kasih. Nggak ada maling-malingan. Ada. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung itu, kamu akan menemukan keledaimu dan tanpa jam belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Itu bukan maling. Itu bukan maling. Ambil keledai orang tanpa izin bukan maling. Pisau cukur balikin, pisau cukur. Ambil keledai orang tanpa izin bukan maling itu, Bang. Maling. Jadi kalau Kristen ngambil keledai milik orang nggak izin itu bukan maling, boleh saja. Boleh. Tuhan boleh, Bang. Nah, ini ayatnya nih, baca ini ayatnya nih. Tuh. Baca nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ngeri. Aku baca dulu, aku paham. Ini ajari kalian ya seperti apa? Apa? Ajari. Apa, Bos? Jangan kesurupan. Aku tahu setan termasuk Islam, jangan kesurupan. Siapa ya kau yang kesurupan? Dalam Yesus diusirlah setan. Gak ada orang nggak ada kesurupan. Tuh tengok tuh. Bawa barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran apa nih, Bang? Ini baca nih. Nih baca nih. Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta lalu duduklah yang lanjut usianya 2 bangkai ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya berubah ya seperti bulu domba dan kursinya jadi dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Tuhannya jongkok kena struk ringan. Di kursi roda. Duduk di kursi roda Tuhannya
kena stroke ringan nih. Ih, Tuhannya lumpuh, bikin malu. Ternyata Tuhan Aliteng ini lumpuh, guys. Duduk di kursi roda. Mampus. Al-Quran bang, satu ayat seperti itu. Kamu berapa? Tuhannya kena stroke ringan, guys, lumpuh. Satu ayat seperti itu. Jadi jelas sekali ya. Baca kitab pembenar. Kata Yesus, kalau tidak Apa cari membenci kau orang baca tuanya, kitab ayahnya, pembenar dulu supaya kau mau anak-anak dalilnya laki-laki, supaya anaknya bisa perempuan, dia diskusi. tidak layak begitu. Coba kau terangkan itu bang, apa maksudnya Woi, disuruh membenci orang tua supaya Sugi. kita menjadi pengikut Sugi. Yesus bang? Coba terangkan Sugi. bang. Coba terangkan bang. Baca ayat. Apa baca maksudnya? Apa maksud Yesus? Supaya kau pahami. Supaya bisa menjadi jawablah. Pertanyaan saya jawab. Seperti orang Islam, bacanya hanya satu ayat beda. Ya, iyalah. Kamu kan lebih paham Bible. Coba kau jawab sekarang. Apa Iya, maksud makanya- Yesus menyuruh membenci orang tua? Coba. Untuk Kau menjadi jangan pengikut samakan. Yesus harus Aduh. membenci orang tua. Coba. Ini Pak Apa De maksudnya itu? datanya. Nih Pak De datanya. Tuh. Kita baca pelan-pelan. Lukas 14:26 tuh. Ini Pak De Kalau datanya. seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Apa maksudnya itu bang? Coba jawab. Data ini. Jawab. Kau kan lebih paham Bible. Coba jawab. Iya. Mencret. Kau. Coba jawab. Woi. Woi. Jawab. Jawab, kau jangan kesurupan. Lah ya, kau kan lebih paham Bible. Coba kau jawab itu. Apa maksudnya untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua, anak-anak, saudara? Apa itu maksudnya? Maksudnya seperti kalau kau mengikuti Yesus, maka percayalah kepada Dia. Meskipun ajakan orang tua, anak, jalan lain, kau tetap satu arah kepada Yesus. Percaya dan imani Dia bahwa Dialah juru selamat itu. Apa ini? Apa maksudnya ini? Coba apa maksudnya supaya bisa menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua? Membenci itu bisa diartikan menghormati, suka, atau gimana bang? Bisa diartikan ke sana bang? Bisa enggak? Membenci Membenci itu artinya suka, menghormati gitu. Bisa enggak? Anak paham gak ayat itu bang? Iya, saya tanya, saya nggak paham, saya nggak paham, saya tanya sama saya tanya sama kamu, saya nggak paham. Saya aja nggak paham. Berkokok bolok sebelah. Coba kau jawab, apa maksudnya membenci? Selanjutnya, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kalian kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu? Nah, terus apa maksudnya membenci bang? Membenci itu saya Ayatnya. Inilah semua. Artinya apa bang? Begini, Bang. Kalau kau mengikuti Yesus, cinta Yesus lebih dari segala sesuatu. Lebih orang tua, saudara, seperti itu. Maksudnya Oh, seperti membenci itu